Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kembali dalam webinar insightful kita, Sustainability Insight Series. Sebelumnya, perkenalkan saya Nila Sylvia yang pada pagi hari ini akan memandu jalannya acara webinar dari awal hingga akhir. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semuanya? Masih pagi sekali ya, semoga selalu bersemangat dan dalam keadaan yang sehat dan bahagia tentunya. Baik, untuk Bapak Ibu, kami eh, remind-kan ya untuk yang bisa on kameranya, mungkin bisa ya untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya bisa mengaktifkan kameranya agar kita bisa saling berinteraksi ya, walaupun kita dalam keadaan ataupun dalam situasi di Zoom meeting ini, begitu. Oke, baik, Bapak Ibu, dalam webinar Sustainability Insight Series ini nantinya kita pasti akan eh, banyak sekali belajar mengenai ilmu-ilmu dan juga segala sesuatu yang insightful ya ataupun meaningful dari narasumber-narasumber kita yang begitu kompeten dalam bidangnya. Sebelum itu, rasanya kurang afdol nih, Bapak Ibu, kalau kita tidak membuka acara ini dengan pantun. Untuk itu mohon dibantu ya bilang cakepnya Bapak Ibu semuanya. Saya akan memberikan dan atau menyambut pagi hari ini dengan pantun dulu. Begitu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Jangan lupa bilang cakepnya. Pagi-pagi sarapan ketupat. Oke. Oh, Cuma satu nih yang bilang cakep, diulang ya. Pagi-pagi sarapan ketupat. cakep, Cakep. cakep, Aduh nikmat ditutup dengan teh manis. cakep, Cakep. cakep. Selamat pagi dan salam semangat berbagi ilmu di webinar Sustainability Insight Series. Oke, Bapak Ibu semuanya, semoga selalu berbahagia ya. Kita sudah membuka acara pagi hari ini dengan pantun. Nah, di sini juga sudah ada narasumber-narasumber hebat kita ya. Ada yang terhormat Ibu Indah Budiani. Beliau dari Eksekutif Director dari IBCSD, Indonesia Business Council for Sustainability Development, dan juga ada Bapak Reno Fabiski. Beliau merupakan Vice President Risk Management and ESG PT Bumi Resources Tbk. Seperti itu. Oke, selamat pagi Ibu Indah dan Bapak Reno. Bagaimana kabarnya, Ibu? Selamat Baik, pagi, baik, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa. Sepertinya narasumber-narasumber kita juga sangat eh, berbahagia ya pada pagi hari ini dan begitu semangat ini Bapak Renova sudah stay dengan background Zoom kita ya, Sustainability Insight Series yang udah putih-putih dan hijau tentunya sesuai banget dengan tema Sustainability Insight Series pada pagi hari ini Towards Sustainability Strategies and Regulation for Net Zero Emission in Business. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya Sustainability Insight Series ini merupakan sesi yang sudah kita rancang secara khusus ya untuk menambah wawasan dan juga kefahaman kita tentang pentingnya net zero emission dalam suatu bisnis gitu yang dikemas dalam satu kegiatan ini Sustainability Insight Series dan saya yakin hari ini akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa juga nih untuk Bapak Ibu menyiapkan catatannya barangkali untuk mendengarkan dari webinar dari dua narasumber hebat kita. Dan juga boleh juga apabila Bapak Ibu menyiapkan camilannya sambil santai-santai di pagi hari ya Bapak Ibu untuk mendengarkan webinar Sustainability Insight Series ini. Nah, baik, langsung saja mungkin ya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah pemaparan materi dari Ibu Indah Budiani dari Eksekutif Direktur IBCSD, dan yang kedua pemaparan materi dari pemateri kita yang kedua dari Bapak Rinova Rizky, VP Risk Management and ESG PT Bumi Resources Tbk. Dan dilanjut dengan sesi acara panel diskusi Bapak Ibu dan dilanjutkan dengan penutupan. Seperti
seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya di sini diharapkan untuk bisa berpartisipasi aktif karena tentunya kita akan memberikan door prize ya untuk para peserta yang aktif dalam sesi webinar Sustainability Insight Series. Tentunya sangat menarik ya. Door prize-nya apa? Rahasia ya Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu di sini penasaran gitu ya. Jangan lupa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Baik, langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini, webinar Sustainability Insight Series dengan tema Toward Sustainability Strategies and Regulation for Net Zero Emission in Business dengan bacaan Bismillah ataupun menyesuaikan sesuai agama masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya sebagai wujud dari rasa nasionalisme dan kebangsaan kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator yang bertugas, disilahkan. Ya, baik, untuk Bapak Ibu yang bisa eh, on kameranya, boleh ya kita untuk on kameranya bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sudah kelihatan ini muka cantik dan juga tampannya dari Bapak Ibu sambil menunggu operator kita. Boleh nih yang belum on cam di slide 2 nih, masih banyak yang belum on cam. Ini udah ada Pak Dadang nih yang stay di depan device-nya. Selamat pagi Pak Dadang. Ada juga dari Kak Nabila Zahra juga. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada yang telah bertugas dan disampaikan juga untuk antusiasme ya dari Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Seperti itu. Nah, dilanjutkan untuk kegiatan yang kedua adalah pemaparan pemaparan dari kedua narasumber kita untuk dan sebelum itu kita sambut ya kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bu Indah Budiani dan juga Bapak Reno Papiski. Boleh saya hai Ibu dan juga Bapak Reno. Halo, Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. selamat pagi Pak Reno. Oke, baik. Hadirin yang berbahagia, sudah kita perkenalkan ya dua narasumber hebat kita yang tentunya sangat berkompeten untuk di bidang strategies and regulation for net zero emission in business pada pagi hari ini. Dan tadi sudah ada yang bertanya mengenai form absensi. Nanti di tengah-tengah kita akan share ya untuk form absensinya Bapak Ibu. Untuk sekarang kita eh,
mendengarkan dulu nih pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Baik, langsung saja pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama ada Dr. Indah Budiani. Beliau merupakan Eksekutif Direktur IBCSD Indonesia Business Council for Sustainability Development. Seperti itu. Selamat pagi Ibu Indah. Selamat pagi, Mbak Nila. Oke, baik. Ibu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Indah izin ya, tadi sudah saya perkenalkan ya mungkin secara umum dan di sini izin saya untuk membacakan sedikit CV dari beliau ini, dari Bu Indah, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, Bu Indah ini merupakan Executive Director dari IBCSD, Indonesia Business Council for Sustainable Development, dan juga beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia di bidang Social Welfare di Fakultas Politik and Social Science dan kemudian melanjutkan pendidikannya juga di Sustainable Business and Responsible Leadership di SIMP Asia Diploma Sweden pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 dan melanjutkan juga di To München Sustainable Research Management Master di Jerman dari 2003 sampai dengan 2005 dan juga melanjutkan pendidikannya di Universitas Pajajaran Faculty of Law Bachelor Indonesia seperti itu untuk pengalaman pendidikan beliau. Dilanjutkan dengan untuk experience beliau di bidang pekerjaannya selain di IBCSD beliau juga pernah sebagai polisi expert ya di Pusat Produksi Bersih Nasional, Research Efficiency and Cleaner Production, dan juga sebagai CCEO dan juga founder dari PT Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Dan masih banyak sekali ya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salah satunya juga sebagai The Indonesia Biodiversity Foundation KHATI 2005 sampai 2011 dan luar biasa tentunya pengalaman-pengalaman beliau ini yang pastinya beliau sudah sangat expert ya kalaupun untuk menyampaikan materi strategies and regulation for net zero emission ini. Begitu ya Ibu. Ya, agak takut sih kalau dibilang sangat ekspor ya, tapi ya Ya, mungkin berpengalaman ya. ya, berpengalaman ya Ibu, dan pastinya juga kita sangat menantikan dari pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan dari Bu Indah ini. Baik, langsung saja untuk waktu dan tempat disilahkan untuk Bu Indah menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Reno. Ini kayaknya kedua kalinya nih saya ketemu dengan Pak Reno ya Pak. Kayak kita pernah ketemu sebelumnya di panggung juga. Oke, baiklah. Minta tolong untuk ditampilkan screen-nya karena waktu saya kalau nggak salah cuma 10 menit ya. Betul Ibu. Ya, oke. Oke. Ya, ini mungkin langsung ke slide selanjutnya. Tadi sudah dibacakan biografinya ya, jadi mungkin kita bisa skip saja. Nah, ini adalah topik yang akan saya bawakan, yaitu Indonesia menuju net zero. Nah, jadi ada dua poin utama yang akan saya sampaikan di sini sesuai dengan permintaan dari panitia. Pertama adalah situasi Indonesia dalam mencapai net zero emission. Kemudian yang kedua, peranan regulasi pada transisi net zero emission untuk pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam sektor bisnis. Tadi Mbak Nila sudah menjelaskan ya bahwa saya dari IBCSD. Jadi IBCSD sendiri adalah CEO-led Association. Jadi asosiasi bisnis yang dipimpin oleh para CEO. Nah, CEO ini yang mempunyai komitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui bisnis yang sustainable juga, yang artinya memenuhi komponen environment, social, and governance. Nah, jadi latar belakang ini yang akan saya bawa dalam memberikan paparan ini. Jadi latar belakang saya adalah bisnis, gitu ya. Nah, di next slide ini mungkin saya langsung masuk ke dalam eh, apa materi ya. Di sini ada emission by sektor. Jadi kalau kita bicara bisnis, ini ada beberapa sektor bisnis yang memang memiliki atau mengeluarkan emisi lebih banyak dibanding sektor-sektor yang lainnya. Ini saya dapat dari kalau nggak salah dari dari ya Bappenas kalau nggak salah ya. Ini sumbernya Energy Sector Roadmap to Net Zero Emission in Indonesia tahun 2022, jadi masih cukup baru ya.
Nah, di sini dibedakan tahun 2021, 2030, 2060. Nah, target kita kan 2060 ya. Jadi ini di breakdown per berapa tahun tuh jadi. Nah, ini kalau kita lihat di electricity, maka dia emisi terbesarnya adalah pada coal, pada pemanfaatan coal ya. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak dan Ibu sekalian juga sering mendengar bahwa ada transisi atau kita mulai meninggalkan eh, fossil fuel base ya ke energi baru dan terbarukan. Nah, jadi inilah di inilah kenapa di sektor electricity ini tinggi sekali nih emisinya dibandingkan dengan sektor lain. Nah, yang kedua yang juga tinggi adalah transport ya. Nah, transport ini di sini yang warnanya tengah-tengahnya middle ini adalah road untuk passenger. Jadi untuk penumpang ya, untuk manusia seperti kita ini ternyata juga dia lumayan banyak mengeluarkan emisi. Sehingga kalau teman-teman juga mengikuti, ini kita juga di kota banyak bicara tentang sustainable transportation. Kita banyak bicara tentang electric vehicle, electric bus gitu ya. Nah, yang lain-lain ada building, ada other transformation. Nah, ini ada keterangannya kalau other transformation itu memang dia tentang hydrogen production, bioenergy transformation ya. Ini semua tentang energi baru dan terbarukan. Nah, kemudian di next slide ya, di next slide itu ada upaya sektor swasta menuju net zero. Karena tadi latar belakang saya bisnis, maka dari kelima aktor ini dalam menuju net zero, ini saya akan fokus hanya pada dunia usaha saja. Ya. Nah, di dunia usaha ada beberapa upaya sebenarnya yang sudah dilakukan oleh sektor eh, swasta. Misalnya, kalau kita bicara standar, maka ada standar industri hijau ya dari Kementerian Perindustrian. Sebenarnya ada banyak standar lain, ISO gitu ya. Cuma ini saya ambil yang lokal ya dari kementerian. Kemudian kalau kita bicara energy source, member-member IBCSD atau juga perusahaan lainnya itu sudah mulai apa ya paham tentang pentingnya beralih ke eh, new and renewable energy. Kenapa? Pertama karena kalau mereka nggak siap nanti mereka akan dikenai pajak. Gitu. Kemudian yang kedua juga investor juga sekarang sudah mulai beralih ke sektor-sektor atau perusahaan yang sudah manfaatkan renewable energy. Nah, kemudian bicara strategi. Apakah semua perusahaan punya strategi untuk menuju net zero? Belum semuanya, tapi mereka sudah mulai aware. Nah, beberapa asosiasi, asosiasi sektoral ya, misalnya semen, gitu, itu mereka lagi develop nih roadmap untuk menuju net zero. Itu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, saya nggak tahu apakah sekarang sudah keluar atau sudah selesai atau belum. Kemudian ada juga SBTI. SBTI ini adalah Science Based Target Initiative. Jadi ini sangat terukur ya. Jadi bukan hanya komitmen terus selesai, tapi komitmen strategi seperti apa. Terus untuk benar-benar memastikan bahwa mereka ada perubahan menuju net zero seperti apa, itu sangat terukur. Kemudian pendekatan, pendekatannya macam-macam. Ada circular economy, ada life cycle assessment, ada sustainable consumption and production. Mungkin teman-teman ada berapa yang belum paham ya nih, karena terminologinya memang terminologi yang biasa kita pakai di dunia sustainability. Saya nggak tahu apakah ini pesertanya latar belakang sustainability atau bukan, tapi saya coba jelaskan sedikit. Misalnya di circular economy, nah itu adalah upaya memanfaatkan sumber daya yang sudah diekstrak ya, yang sudah keluar gitu. Misalnya kita bikin apa buku ya, maka sumber dayanya apa? Pulp and paper itu ya, bubur kertas. Nah, itu kita anggap itu sudah keluar. Nah, sehingga itu bisa di-recycle lagi nanti kalau dia sudah tidak terpakai, nggak ngambil lagi dari alam. Itu namanya prinsip circular economy. Jadi, karena namanya circular juga jadi loop ya. Sebuah loop eh, yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Entah itu jadi produk yang sama, misalnya tadi bubur kertas, setelah dipakai kita olah lagi jadi kertas lagi. Kan ada tuh waktu SD ya. Dikasih air, kasih apa gitu, kasih lem gitu. Nah, itu kan skala skala individu, tapi skala apa namanya pabrik juga sebenarnya mereka memanfaatkan teknik circularity itu. Atau misalnya di eh, mana tekstil ya, ada botol kemasan minuman yang kemudian bisa diolah seratnya untuk jadi pakaian. Nah, itu pendekatan circular. Life cycle assessment.
Ada yang sudah pernah dengar belum? Ini juga sebenarnya sih sudah masuk ke proper kalau Bapak dan Ibu sudah pernah belajar tentang proper ya. Tapi life cycle assessment sendiri adalah suatu alat untuk mendiagnosa. Jadi kalau kayak kita sakit ke dokter, nah ini sakitnya di mana? Nah ini kurang lebih seperti itu. Dia mengidentifikasi di mana hotspot yang mengeluarkan resources paling besar, entah itu air atau mengeluarkan emisi ya, atau material yang digunakan. Nah, dia bisa mengidentifikasi. Itu dia ada hitung-hitungannya pakai software. Mungkin kalau anak-anak teknik bisa gampang paham. Kalau saya kayak perlu berkali-kali untuk bisa pakai si software itu ya. Jadi udah ada hitung-hitungannya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kita bikin tadi buku gitu ya. Dia bisa mengidentifikasi tuh udah masukin airnya berapa, materialnya berapa. Tidak calculate sendiri. Nanti dia bisa mengidentifikasi, oh proses yang memakai air paling banyak adalah proses ini. Oh, proses yang paling banyak mengeluarkan energi adalah proses ini. Nah, ketika kita sudah tahu sakitnya di mana ya, masalahnya di mana, nah perusahaan bisa develop strategi. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang consumption and production ya, itu adalah uh, target dari SDG 12 ya. Waktu saya 20 menit ya, oke. Jadi kalau SCP itu kita bicara sisi konsumsinya ya dan juga sisi produksinya. Nah, karena saya bisnis ya, yang saya bawa bisnis, maka kalau kita bicara konsumsi, itu adalah konsumsi B2B ya, bisnis to bisnis gitu. Jadi bisnis yang punya supply chain, nah itu mungkin kita bisa anggap juga consumption. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa supply chain yang kita pilih atau material yang kita pilih itu diolah atau diekstrak dengan cara yang sustainable, dengan cara yang tidak merusak lingkungan, dengan cara yang tidak apa menyalahi hak asasi masyarakat sekitar ya. Itu masuk ke sustainable consumption and production. Kemudian kita bicara reporting. Nah, kenapa reporting ini penting? Karena sekarang stakeholders ya, salah satunya yang paling penting adalah investor, itu dia butuh tahu nih, butuh report ini. Nah, makanya kemudian banyak berkembang framework ya, termasuk yang di tingkat global ini ada TCFD, ada TNFD. Kalau TCFD itu climate-nya, kalau TNFD lebih ke nature. TNFD sendiri kalau nggak salah baru tahun lalu, pertengahan tahun lalu ya, eh, mulai dipilotkan gitu, mulai disosialisasikan sehingga mungkin belum banyak juga perusahaan yang punya report ini. Kemudian kalau kita bicara platform, nah ini yang juga tidak kalah penting kalau Bapak dan Ibu mau ikut nih isu-isu apa yang berkembang atau mau dapat pengayaan knowledge, maka ikutlah Kadin Net Zero Hub. IBCSD sendiri di sini adalah technical partner, jadi kami yang engage perusahaan-perusahaan. Tapi kami juga punya knowledge partner, mereka yang memberikan capacity building, mereka yang melakukan pendampingan SBTI dan lain-lain. Nah, itu yang dilakukan oleh sektor swasta. Next slide. Nah, ini kita bicara NDC ya, Nationally Determined Contribution-nya Indonesia. Nah, ini ada 5 sektor ya, dari energi, limbah, IPU, pertanian, kehutanan yang ditargetkan turun sebesar dengan upaya sendiri 31,80% di 2030 dan dengan dukungan internasional turunnya sebesar 43,20%. Ini enhance ya, jadi sudah diperbaharui. Sebelumnya yang tadi 31% itu 29%, kemudian yang 43% sebelumnya target kita cuma 41%. Nah, ini politikal lah. Jadi ini komitmen Indonesia di tingkat internasional ya, supaya dunia tahu bahwa kita juga berupaya nih untuk menurunkan emisi. Nah, ini adalah sektor-sektor yang terkait. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan di next slide. Nah, kita bicara kebijakan masuk materi yang kedua nih berarti ya. Bagaimana regulasi itu berperan dalam menurunkan emisi. Nah, bicara regulasi sebenarnya Indonesia itu sudah kaya ya. Tadi yang NDC tadi ini kayaknya sudah tercover. Di sini ada energi, ada lahan ya. Lahan tadi masuknya di agriculture juga ya. Kemudian ada limbah, limbah itu masuknya di sampah, terus ada kebijakan fiskal juga. Jadi kalau bicara tentang kebijakan kayaknya sudah lengkap lah, sudah komplit ya.
dari penurunan intensitas energi, kemudian energi baru terbarukan, ada transisi sampai kendaraan listrik, di lahan juga sudah cukup banyak, di limbah juga sudah cukup banyak sampai ada PP yang mengharuskan produsen untuk menurunkan kemasannya 30% ya di 2029 kalau nggak salah. Jadi sudah sampai peraturan pemerintah. Kemudian di fiskal juga sudah ada nih, sudah mulai masuk ke net zero ya. Jadi kalau dari kebijakan sebenarnya kita sudah cukup. Di next slide ini masih tentang kebijakan ya. Ini ada undang-undang dari bahwa Paris Agreement itu sudah diratifikasi menjadi komitmen Indonesia ya. Ini ada Undang-Undang 16, ada Perpresnya. Kemudian ini semuanya sudah lengkap ya. Saya tidak akan membahas satu-satu, tapi menjawab secara garis besar bahwa dari segi regulasi sebenarnya kita sudah responsif ya. Nah, next slide. Jadi dengan eh, eh, kebijakan yang ada gitu, bagaimana capaiannya di Indonesia, terutama di sektor bisnis. Nah, ini adalah kajian yang dilakukan oleh IBCSD bersama mitranya, bahwa ada sektor-sektor yang sudah bisa kita highlight nih capaiannya. Nah, misalnya di sektor semen ya, dia menurunkan clinker konten ya di eh, semennya. Clinker itu jadi bahan yang eh, ada dalam proses produksi ya, dia masih berupa batu-batuan yang kecil-kecil itu. Nah, mungkin secara teknisnya kenapa itu perlu diturunkan, ini perlu ahlinya yang bicara dari industri semen sendiri, tapi itu merupakan capaian yang bisa kita highlight di sini. Kemudian dia juga melakukan alternative fuel consumption and energy efficiency. Dia pakai RDF ya, ada beberapa pakai RDF, ada juga yang manfaatkan eh, minyak jelantah tuh dari masyarakat sekitar. Jadi itu masuk CSR juga ya, masuk circularity juga isunya. Jadi sudah banyaklah inisiatif yang dilakukan di sektor semen ini. Kemudian juga ada di sektor flag. Flag ini adalah forest, land, dan agriculture. Ya, yang dia lakukan adalah pemanfaatan residu untuk energi biomasa. Jadi biasanya di agriculture itu ada bagian-bagian yang tidak terpakai ya. Misalnya ada sekamnya, ada apa yang tidak digunakan. Nah, itulah yang akan digunakan sebagai biomass energy. Kemudian dia juga melakukan atau memanfaatkan solar PV ya di remote plantation mereka. Nah, untuk industri baja nih, mereka juga hampir sama nih pakai solar panel installation ya, dan juga mengimplementasikan pendekatan energi efisiensi. Ya, untuk blast furnace, nah ini salah satu proses yang kalau nggak salah di eh, dengan panas yang tinggi gitu ya, peleburan. Kemudian di finansial ya, tadi kita sudah melihat bahwa ada kebijakan juga di sektor keuangan. Nah, untuk sektor swastanya sendiri ada dua hal, maka mereka melakukan upaya di operasional bisnisnya mereka sendiri, ada di eh, nasabahnya. Nah, yang di atas ini implement emission management within financing program for borrowers and companies. Nah, ini lebih kepada program keuangannya. Mungkin nanti mengarahnya ke green financing ya. Kemudian untuk operasional sendiri, mereka beberapa manfaatkan solar paneling installation dan juga pendekatan green building ya. Jadi untuk menyatakan bahwa building itu sudah sustainable itu ada sertifikatnya sendiri pada itu. Nah, tambahan juga nih di sini di sektor hulu ya, forest and land use. Ini yang di-highlight oleh Ibu Menteri pada tahun 2023 menyatakan bahwa pada El Nino di 2023 ini hanya 16% eh, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran lahan gambut dan tidak ada kabut asap lintas batas. Karena sebelumnya kan Indonesia eh, banyak sekali kebakaran hutan dan ada masalah asap sampai ke negeri seberang gitu ya. Nah, ini capaian-capaian di sektor swasta. Mungkin masih banyak lagi di sektor-sektor lain yang bisa kita highlight. Cuma ini adalah hasil kajian IBCSD, jadi saya bisa maparkan di sini. Nah, di next slide, ini ada tantangan kalau nggak salah ini. Ya, tantangannya apa nih? Tadi sudah bicara target, sudah bicara aktor, kemudian sudah bicara ke
apa regulasi ya, terus ada capaian juga. Nah, jadi ke depan mau gimana nih kita? Nah, ini ada tantangan ke depan yang bisa teridentifikasi. Ini banyak ya tantangannya, cuma mudah-mudahan tidak membuat putus asa karena sudah bisa mengidentifikasi tantangan itu sudah cukup baik ya, daripada kita tidak tahu tantangannya apa tapi terus jalan gitu. Nah, jadi kita identifikasi di sini dari sisi regulasi itu kompleksitas peraturan ya. Tadi saya sudah sampaikan peraturan itu sudah banyak sekali, sudah komplit. Sekarang bagaimana implementasinya? Apakah itu bisa implementable gitu ya? Jangan-jangan peraturan waktu dibuat itu walaupun sudah ada konsultasi publik tapi yang dilibatkan hanya segelintir gitu, jadi tidak bisa mewakili sektor tersebut atau kelompok tersebut gitu, sehingga ketika diimplementasikan nggak bisa gitu. Karena misalnya kalau aturannya itu diterapkan oleh bisnis, secara hitung-hitungan bisnis itu nggak bisa jalan, gitu ya, tidak ya nggak untung gitu. Jadi kalau peraturan itu dijalankan, mereka tidak bisa sustainable gitu. Kemudian ketidakpastian kebijakan. Jadi kalau bicara hukum ini kebetulan saya latar belakang hukum. Jadi di hukum sendiri itu memang eh, agak kompleks ya. Sampai ada mata kuliah penafsiran hukum. Karena bahasa hukum sendiri pun ada mata kuliahnya gitu. Bahasa hukum itu beda dengan bahasa Indonesia yang bisa ditafsirkan secara apa, kamus besar bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam hukum itu bisa penafsirannya beda-beda gitu. Nah, ini yang mungkin butuh penafsiran dari hukum yang sudah dikeluarkan gitu. Misalnya kita menyebutkan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu apakah sekolah, apakah eh, bisa yayasan? Nah, itu kan masih belum clear. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang bisa menjadi eh, kendala gitu dalam implementasi hukum tersebut. Kemudian penegakan dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, saya juga pernah waktu awal karir saya itu di ICEL ya, Indonesia Center for Environmental Law. Waktu itu kami memberikan pelatihan kepada hakim untuk isu-isu lingkungan gitu, karena banyak sekali hakim yang ketika mengambil keputusan gitu oleh memutuskan perkara, mereka sebenarnya tidak punya pengetahuan tentang hukum lingkungan itu sendiri gitu. Nah, jadi eh, ini mungkin salah satu kendala juga gitu ya. Bagaimana penegakan eh, kebijakan yang ada. Nah, yang keempat ini lebih politik, jadi memang ini tergantung political will-nya para pemimpin kita ya. Nah, ini tentang kebijakan dan politik dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya seru kalau dibahas kemarin ya pas eh, apa sebelum ada apa presiden terpilih. Kemudian memastikan aspek keadilan dan kesetaraan dalam aksi mitigasi iklim. Nah, ini juga penting. Oh, waktu saya sudah habis ya, boleh 2 menit lagi ya, satu slide terakhir nanti. Jadi biasanya kalau kita bicara net zero ini kita banyak bicara teknologi, banyak bicara apa bisnis gitu ya, fiskal, tapi kita lupa bahwa ada aspek sosial juga yang perlu kita address gitu. Nah, ini jadi jangan sampai dalam kebijakan kita melupakan itu. Nah, oke, strategi bisnis dan lain-lain mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa baca sendiri. Tapi ini adalah tantangan yang kerap kali muncul ya ketika kita diskusi ya. Nah, misalnya strategi bisnis lah, karena saya bisnis mungkin saya bisa highlight sebentar di situ. Biasanya adalah teknologi gitu. Ketika kita beli teknologi, apa masalahnya biasanya? Mahal. Terus kemudian dia harus import ya. Terus kemudian ketika sampai Indonesia siapa yang operate? Kita punya nggak skill untuk operate-nya? Terus kemudian kompleksitas rantai pasok. Ketika kita bicara supply chain, apakah supply chain kita sudah paham tentang net zero, tentang sustainability? Ada nggak waktu untuk training mereka atau memberikan awareness siapa yang berikan gitu? Cukup kompleks ya teman-teman. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan dan risiko kebijakan. Nah, ini tadi terkait dengan yang pertama ya. Nah, ini ketika diimplementasikan sementara yang lain enggak. Ini perusahaan untung atau rugi nih gitu. Karena kan ke perusahaan dia mah yang penting profit gitu. Kemudian budaya dan kepemimpinan organisasi. Nah, ini bicara tentang organization culture atau kebiasaan ya. Jadi eh, untuk berubah itu sulit. Ini kayak sudah saya sering sampaikan kalau saya beri materi karena profesor saya waktu di UI juga menyatakan ini gitu. Secara individu kita berubah aja sulit gitu. Kenapa program eh, pengentasan kemiskinan sudah dari tahun berapa diberikan tapi tetap aja perubahannya tidak signifikan ya karena untuk berubah itu sulit gitu. Jadi ya perlu secara struktural dan sistematis ketika untuk berubah nggak bisa
hanya ada SOP atau misalnya tingkat nasional regulasi gitu, nggak bisa, harus secara sistematis. Kemudian data, nah ini Indonesia juga lack of data banget. Ketika kita mau berubah, mengukur kita berubahnya dari mana kalau kita nggak punya data. Kalau kita punya data, sekarang kita punya 3, mau ke 10 kan gampang. Tapi ketika kita bilang, oke kita mau ke 10, sekarang kita di mana? Apakah 10 itu, jangan-jangan kita udah di 11, atau jangan-jangan kita masih di 1. Nah itu kita nggak pernah tahu kalau kita nggak punya data. Kemudian penilaian resiko dan perencanaan ketahanan. Eh, Bisnis itu harus bicara risiko ya. Ketika kita eh, butuh material misal dari alam gitu, ketika si material itu nggak ada gimana? Sehingga kita harus bisa mitigasi resiko itu. Dan yang terakhir pelibatan pemangku kepentingan. Nah yang lain-lain mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa nanti pas diskusi. Nah next slide itu jawaban dari tantangan ini semua. Nah ini dari regulasi misalnya ya review kebijakan lah gitu. Kemudian sinkronisasi kebijakan di semua sektor. Kenapa semua sektor? Karena sektor yang lain dengan satu sama lain itu kan saling terkait ya. Misalnya sektor keuangan dengan sektor apa misalnya industri ya. Itu sebenarnya kan sektor yang saling terkait. Jadi nggak bisa mereview kebijakan di industri aja atau review kebijakan finance saja itu nggak bisa. Jadi harus ada dialog. Kemudian mendorong green economy. Nah ini jangan lupa aspek lingkungan dan sosial ya. Karena kan kalau konsep green economy itu sendiri sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan keberlangsungan lingkungan dan juga hak-hak sosial. Nah, tadi kalau strategi bisnis, apa solusinya? Nah, ini bisa dilihat di sini. eh Ya, mungkin inovasi teknologi, investasi, sumber daya manusia. Nah, sebenarnya yang sering banyak di-highlight itu di diskusi atau literatur itu 4 pertama ini, regulasi, strategi bisnis, inovasi dan teknologi, dan investasi. Itu tantangannya. Tapi menurut saya, sumber daya manusia itu nggak kalah penting. Itu tadi kita bicara teknologi tapi nggak ada SDM-nya, siapa yang operate ya. Terus tadi kita ada panduan LCA, SLCA tapi nggak ada yang paham ini apaan tools ini, apa gimana cara implementasinya. Itu juga akhirnya nggak bisa jalan gitu. Jadi tetap sumber daya manusia itu adalah komponen yang penting. Kayaknya itu ya slide terakhir mungkin bisa dicek. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Nila selaku MC. Baik, terima kasih Bu Indah atas pemaparan materinya yang begitu luar biasa ya teman-teman. Tadi Bu Indah juga sudah menggarisbawahi bahwa progres dan juga tantangan Indonesia dalam gimana kita nanti bisa mencapai target dari net zero emission gitu ya 2060 gitu ya. Diskusi menonjolkan peran penting bahwa kita tuh memang dibutuhkan dari berbagai sektor ya, kolaborasi untuk bisa menerapkan net zero tadi gitu dari mulai energi terbarukan dan juga prinsip-prinsip dan net zero yang sudah dijelaskan dari dari Bu Indah walaupun regulasi yang udah ada sudah lengkap gitu ya dari pemerintah namun kita tetap membutuhkan untuk bisa menyokong dan membantu pemerintah untuk mewujudkan net zero emission tadi seperti itu. Kolaborasi di sini mungkin sudah ada dari sektor swasta, sektor bisnis dan juga mahasiswa yang ada di sini kita bisa sama-sama membantu mewujudkan Indonesia net zero emission seperti itu. Terima kasih Ibu Indah dan barangkali untuk di sini Bapak Ibu yang ada pertanyaan nanti kita akan ada panel diskusi di sesi akhir ya Bapak Ibu setelah Pak Renova narasumber yang kedua juga menyampaikan materinya seperti itu. Baik, langsung saja kita sambut untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Renova Fiski dari VP Risk Management and ESG PT Bumi Resources Tbk. Seperti itu. Selamat pagi Bapak Renova. Pagi Mbak Nila, selamat pagi. Selamat pagi Sudah semuanya menunggu Bapak dan Ibu. dari tadi. Senang sekali bisa berada di sini. Senang sekali juga Bapak kita di sini berkesempatan juga di sini untuk mendatangkan tamu penting kita Bapak Renova. Mohon izin ya Bapak untuk mungkin membacakan sedikit CV dari Bapak Renova kepada para Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, Bapak Ibu, untuk narasumber kita yang kedua, ada Pak Renova Fiski. Beliau ini adalah lulusan Teknik Industri dari Astra Telkom Indonesia dan kemudian juga memperoleh gelar Master Keuangan dari Universitas Indonesia. Dan untuk pengalaman bekerja, experience beliau adalah beliau saat ini menjabat sebagai VP Manajemen Risiko dan ESG di PT Bumi Resource Tbk dan juga berpengalaman selama 20 tahun ya di bidang ini
di bidang manajemen risiko, tata kelola perusahaan, kepatuhan manajemen proyek, dan juga teknologi informasi. Selain itu juga beliau memiliki pengalaman bekerja sebagai asisten manajer keuangan di perusahaan PT Indosat Tbk di tahun 2001 hingga tahun 2020. Kemudian di tahun 2013-nya beliau juga pernah berkesempatan untuk bekerja di BHP Billiton Indonesia, bertanggung jawab atas manajemen risiko juga dan juga tata kelola bisnis. Dan di tahun 2016 hingga tahun 2019 beliau bekerja di Indonesia Infrastructure Guarantee Fund atau IIGF seperti itu sebagai wakil presiden yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kepatuhan. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu untuk pemateri kita yang kedua ini tidak kalah juga dengan pemateri kita yang pertama. Langsung saja untuk waktu dan tepat disilakan untuk Bapak Renova menyampaikan materinya. Mungkin di sini nggak bisa saya yang share ya, atau udah di-share dari kolakar saya, Oh, kita bantu presentasinya. share. Ya, kita bantu Oke. saja. Baik, Boleh. terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Senang sekali bisa tampil hari ini untuk membagikan pengalaman kami dari PT Bumi Resources di bidang untuk net zero. Mungkin ini cukup sedikit intriguing ya, kenapa kok perusahaan Bumi Resources yang istilahnya fossil fuel, begitu coal, tiba-tiba membicarakan mengenai net zero. Tapi justru itu ya, kalau kita bicara transisi, maka kita harus melibatkan semua pihak, termasuk yang sebagian besar justru kan negara kita masih bersumber dari batu bara, kan bagaimana transisinya. Justru aktor utamanya tentunya selain publik dan pemerintah adalah perusahaan dari energi tersebut. Baik, mungkin bisa di next slide-nya. Next slide-nya. Oke. Oh, Bapak dan Ibu, untuk kalau kita bicara mengenai net zero atau misalnya dunia yang tidak ada seimbang antara emisi dengan absorption dari karbonnya itu, maka saat ini dunia itu tidak ada gitu ya. Saat ini dunia itu belum ada. Saat ini net zero adalah hanya sebuah ambisi, hanya sebuah ambisi, sebuah impian. Nah, bagaimana kita menuju ke sana yang dunia mentargetkan 2050, kalau Indonesia 2060, bahkan dulu sempat ada yang 2070 gitu ya. Jadi sekarang bagaimana kita lihat petanya. Next. Next. Oke, kalau kita bicara di bulan Januari 2020 ya, hanya sekitar 4 tahun yang lalu, hanya 3% dari emisi GHG global itu yang di-cover dalam bentuk legislasi atau sedang proses legislasi. Kemudian, next-nya. Next. Oke, nah kemudian di tahun 2000 di tahun Januari 2020, oke. Ini yang ada posisinya 2% tapi belum di legislasi. Artinya government itu yang memiliki GHG emission GRK ya, emisi gas rumah kaca itu mereka sudah menerapkan posisi, artinya mereka akan mereduksi sekian, sudah mencapai targetnya tapi belum ada legislation, belum pass through law process. Kemudian next. Kemudian di akhir Januari di Januari 2020 ini juga masih 25% yang dalam diskusi. Jadi masih sekitar ya 30%, sepertiga dari global emission itu masih cuma 3% aja yang sudah pasti punya legislation. Next-nya. Next. Nah, sedangkan the rest 70%-nya itu tidak ada target sama sekali. Kemudian berikutnya, Pak. Nah, sekarang picture-nya gimana 1 tahun kemudian gitu ya. 1 tahun kemudian itu di tahun Januari 2021 masih cukup besar gitu ya. Tapi paling tidak sudah sangat dramatis perubahannya. Dari 3% yang sudah global emission itu sudah dilegislasi menjadi 17%. Kenaikan yang sangat besar gitu ya. Kemudian juga dari yang sekedar posisinya cuma 3% mencapaikan target menjadi 29%. Dan 9%-nya itu under discussion. Tapi masih cukup besar yang tidak ada target. Nah ini 2021 ini istilahnya sudah 1 tahun COVID ya. Sudah 1 tahun pandemi dan kita sedang menuju perang Ukraina dan Rusia. Kemudian next. Nah,
Kemudian di bulan Agustus 2023, 1,5 tahun kemudian, kita sudah melewati pandemi, kita juga sedang melewati masa energy crunch, tapi kenyataan yang paling menarik adalah tidak ada pengurangan dari akselerasi net zero ambition gitu ya. Net zero ambition dari pemerintah-pemerintah yang ada di dunia. Bahkan sekarang tadinya 3% di sekitar Januari 2020, kemudian 3 tahun kemudian itu sudah 51% yang sudah ada posisi, istilahnya 17% sudah di legislation, kemudian hanya tinggal 9% yang tidak ada target sama sekali atau tidak ada pembicaraan dari 23%. Jadi kita bisa lihat bahwa path-nya itu mungkin terkait dengan net zero emission di dunia ini mungkin apa istilahnya ups and downs gitu ya. Bahkan kita sudah kena pandemi, sudah ada perang Ukraina dan Rusia di Agustus ini, tapi tidak berhenti. Jadi pathway-nya itu jelas, trajektorinya jelas bahwa negara-negara itu menuju kepada ekonomi rendah karbon. Dan it is accelerating gitu, perubahannya cepat sekali, walaupun kita menghadapi banyak tantangan gitu, dunia menghadapi tantangan. Kemudian next. Nah, Nah, sekarang ketika kita mencoba negara-negara dunia itu mencoba untuk meramukan sebuah formulasi kebijakan terkait dengan energi, komitmen mereka atau target mereka atau legislation mereka, kita dihadapkan oleh namanya energy trilemma. Ada namanya energy security, kemudian ada juga namanya energy sustainability dan juga ada energy affordability. Ini tiga elemen ini harus ada semacam trade off gitu ya, ada semacam jual beli, bukan jual beli tapi semacam saling mempertimbangkan. Pertama bahwa ada energy security tentunya adalah terkait dengan bagaimana bangsa-bangsa di dunia itu, negara di dunia itu menjamin uh, apa istilahnya lampu tetap nyala gitu, listrik tetap nyala. Kita bicara pertama mengenai sumber dayanya mereka. Jadi di satu spektrum misalnya ada negara Australia gitu ya, yang punya energy security yang sangat baik gitu karena dia pertama punya garis pantai, jadi dia punya jalur logistik yang bagus, kemudian dia juga punya banyak batu bara dan dia juga punya oil and gas. Sementara negaranya kecil tapi security-nya besar. Nah, tapi kalau kita bicara energy security itu tidak cukup kita bicara mengenai terkait dengan sumber dayanya. Kalau misalnya sebuah negara itu punya banyak sumber daya alam untuk energi seperti misalnya batu bara, tapi tidak punya teknologi untuk mengembangkannya menjadi PLTU atau tidak punya banyak cukup uang untuk untuk menjadikan itu sebagai energi gitu ya, sebagai yang siap pakai untuk sampai listrik menyala itu bisa dibilang energy security-nya itu masih tetap rendah walaupun dia kaya sumber daya gitu. Seperti misalnya juga negara yang punya banyak oil and gas tapi dia tidak punya kemampuan untuk penyulingannya, refinery-nya. Itu juga kita bisa bilang energy security-nya masih rendah. Gitu. Jadi energy security itu cukup kompleks. Kemudian ada juga namanya energy sustainability. Energy sustainability itu terkait dengan climate change issue yang sebelumnya kita bicarakan gitu ya. Bahwa energi itu tidak hanya harus kita amankan, tapi penggunaannya juga harus memenuhi istilahnya komitmen dari negara tersebut untuk pengurangan emisi. Seperti misalnya Paris Agreement. Ya. Indonesia tadi Ibu Indah sudah memaparkan bahwa Indonesia berkomitmen, sudah menjadi law, sudah diratifikasi bahwa kita punya nationally distributed contributions sekitar 29% dengan own effort, 40% kalau dengan bantuan. Nah, itu sebenarnya statement politik yang cukup clear ya dari para pemimpin kita ya. Dari pemimpin kita cukup clear bahwa if it really matters for the world, maka the world should come together gitu. Kalau kita sendirian, kita 29%, nah ini kan negara maju itu dia sering menggembar-gemborkan mengenai climate change, maka dia juga harus ikut membantu kita gitu, ikut membantu kita seperti itu. Nah, sustainability itu terkait dengan itu dan kemudian ada namanya affordability. Nah, ini sebenarnya yang paling kritikal dalam penentuan sebuah kebijakan publik ya. Ibu Sri Mulyani itu berulang-ulang dan juga Bapak dan Ibu di Kementerian Keuangan berulang bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon itu harus just, harus adil dan juga affordable. Jadi harus terjangkau gitu ya. Just and affordable. Jadi affordability itu
mungkin konsepnya adalah bahwa menganggap bahwa ya, energi itu adalah barang publik gitu ya. Jadi memang harus dipikirkan bagaimana rakyat itu bisa menggunakannya, gimana bisa menggunakannya untuk UMKM kita supaya anak-anak kita untuk bisa sekolah gitu ya, supaya rumah-rumah kita bisa menyala gitu lampunya. Jadi itu suatu pemikiran. Nah, ketiga aspek ini kadang-kadang sangat-sangat ada perseberangan. Jadi harus ada trade off-nya gitu. Kalau di Indonesia mungkin energi security kita cukup bagus dalam hal batu bara ya. Kita punya stok batu bara yang bisa habis, yang tidak akan habis sampai ya 50 tahun atau 60 tahun ke depan itu masih ada gitu reserve-nya. Dan kita juga punya kemampuan dalam mengolahnya. Jadi dan kita tentunya dengan demikian karena berlimpah di negara kita, maka kita juga tentunya lebih affordable gitu ya. Jadi security produk. Tapi batu bara merupakan salah satu low hanging fruit ya yang harus di phase out ketika kita bicara energy transition. Nah, ini kan sebenarnya dilema, ya bukan dilema, jadi trilema bagi energi trilema bagi para pemutus kebijakan ya di negara kita. Itulah kenapa pembicaraan mengenai net zero itu selalu bicara ke tiga hal ini. Kemudian next. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai apa? Mengenai mencoba untuk mengurangi emisi, maka yang paling penting itu elemennya mungkin banyak ya. Kalau kita bicara gas rumah kaca itu ada metan, ada natrium sulfide gitu. Terus ada juga, tapi yang paling besar adalah CO2. Nah, para ekonom itu suka sekali dengan konsep namanya externalities gitu ya. Jadi kalau sesuatu itu di luar dari cost structure dari perusahaan, maka cenderung dia menganggapnya itu sebagai gratisan gitu ya. Kalau misalnya udara atau energi itu dianggap sebagai gratisan gitu ya, maka dia cenderung tidak terlalu concern mengenai bagaimana produk mereka bisa berdampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu mereka menerapkan namanya di price gitu ya. Jadi segala sesuatu yang dianggap gratis jadi diberikan nilai ekonomisnya. Nah, kalau undang-undang kita menyebutnya sebagai nilai ekonomi karbon. Kalau bahasanya kita menyebutnya sebagai carbon pricing ya. Jadi adalah ini salah satu cara negara kita untuk mencoba mengelola pengkonsumsi dari karbon gitu, memberikan insentif bagi warga negara pelaku usaha untuk mengurangi konsumsi dari produk-produk yang dianggap tinggi karbonnya. Nah, dalam nilai ekonomi karbon itu dalam undang-undang kita yang sudah diluncurkan kalau nggak salah 2021 ya, ada dua mekanismenya. Bagaimana itu ada di trade, yaitu harus sebutnya adalah diperdagangkan dan ada juga non trade. Ada kalau trade itu perdagangan ada sifatnya mandatory, wajib, ada sifatnya voluntary. Kalau yang wajib itu baru ada di sektor PLTU batubara ya. Sedangkan kalau voluntary ini tentunya terkait dengan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menyampaikan kredibilitas mereka ya, kredensial mereka terkait dengan produk mereka yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian kalau untuk yang non trade, bagaimana memberikan nilai ekonomisnya itu yang paling mudah adalah dengan di tax ya, dipajakan. Kemudian ada juga performance based pay. Mungkin Bapak dan Ibu yang ini yang paling apa yang paling lesser known ya, performance based pay itu ada di undang-undang kita bahwa kalau kita melakukan sebuah aktivitas ekonomi atau suatu aktivitas yang bisa sangat ramah lingkungan itu kita bisa mendapatkan dana. Kalau nggak salah kita sudah negara kita sempat mendapatkan uang dari Norwegia gitu ya terkait dengan performance based dari negara kita terkait dengan ini karbon. Next. Oke, ini kalau misalnya carbon tax di negara kita, prinsipnya filosofinya adalah cap, tax, cap, rate, and tax. Jadi memang Kementerian Keuangan sendiri dalam sosialisasinya menyampaikan bahwa carbon tax ini tidak semerta-merta untuk mendapatkan pendapatan gitu, ya. Bukan cara untuk pemerintah untuk mendapatkan pendapatan, tapi lebih kepada sebagai sinyal kepada pelaku usaha untuk men-change behavior mereka menjadi eh, menghasilkan produksi, berproses, dan juga menghasilkan produk yang rendah karbon. Karena pemerintah berkepentingan untuk memenuhi komitmen mereka di Paris Agreement
Dan juga pemerintah juga berkepentingan untuk membuat produk-produk bangsa kita menjadi lebih kompetitif di luar negeri gitu ya. Seperti kita ketahui, Eropa sudah menerapkan namanya CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism gitu ya. Jadi di mana kalau produk-produk di daerah yang belum mendapatkan apa carbon tax gitu atau tidak sesuai dengan peraturan EU standarnya, maka harus diajarkan adjustment sehingga melindungi produk-produk Eropa yang sudah rendah karbon gitu ya. Jadi kompetisinya seperti itu. Nah, jadi memang filosofinya seperti itu dan adalah cap pertama, yaitu setiap perusahaan nanti harus mengikuti caps batas teknis emisi. Saya lupa istilahnya, tapi seperti itulah. Jadi ada namanya cap, carbon cap. Nah, memang yang diharapkan adalah setiap perusahaan itu beroperasi di bawah cap-nya sehingga tidak menambah emisi. Kalau misalnya di atasnya, maka langkah berikutnya adalah di trade. Jadi carbon emission-nya itu bisa dikurangi dengan offset. Ya, kita tadi ada mekanismenya perdagangan karbon dan terakhir sisanya itu baru yang di tax, yang dipajakan. Jadi karbon itu adalah di cap, di trade atau di tax gitu. Jadi offset. Yang mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah mengikuti ya bagaimana diskursus yang ada di publik kita terkait dengan ini, ada pro dan kontra mengenai offset. Ya udah, pokoknya ada ya sahabat-sahabat kita gitu lah yang lebih cenderung kalau habis di cap langsung aja di tax gitu, nggak usah ada carbon offset karena kan istilahnya carbon offset itu seperti membeli izin untuk mengeluarkan emisi gitu. Jadi ya, tapi tapi prinsipnya pemerintah juga memikirkan banyak hal gitu ya. Karena kan ada beberapa sektor industri itu yang istilahnya hard to abate. Memang belum ada pathway-nya untuk menuju net zero gitu. Artinya belum ada teknologinya. Bukannya tidak bisa, tapi belum ada teknologinya yang ekonomis untuk mengurangi karbon seperti misalnya baja, semen, atau juga mungkin juga karbon apa transportasi udara gitu ya, kan masih pathway-nya itu masih menggunakan fuel, belum ada yang green atau seperti itu. Ada, mungkin sudah ada teknologinya tapi belum mature, sudah mature tapi belum ekonomis. Jadi banyak sekali pertimbangan pemerintah. Jadi carbon offset itu diadakan gitu. Itulah dibalik prinsipnya dari kebijakan negara kita. Nah, next. Nah, ini sebagian ini aja kejelasannya aja. Nah, sekarang kalau kita bicara carbon offset, itu ada beberapa aspeknya yang istilahnya orang itu ada perusahaan yang bisa mengeluarkan namanya carbon credit. Artinya dia um, melakukan usaha-usaha ekonomi yang mengsequestration, jadi menyerap karbon. Jadi karbon itu kan sebenarnya prinsipnya adanya dari kerak bumi ya. Apakah itu batu bara, apakah itu oil and gas, itu kan tadinya adalah adanya di perut bumi, jadi kita ekstrak keluar, kita gunakan sebagai energi, dan dia ada berkeliaran di atmosfer kita. Nah, itu kalau misalnya bisa dibalikin lagi ke dalam perut bumi melalui penangkapan, apakah itu melalui pohon yang menangkap mereka, atau misalnya di capture, kemudian di storage, nah itu mereka, perusahaan-perusahaan itu bisa men-generate kredit yang bisa dijual untuk perusahaan yang membutuhkan tadi ya, konsepnya cap rate dan tax. Nah, carbon credibility yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan karbon ini ada beberapa karismanya ya, ada tidak semua sama. Jadi kayak misalnya ada aset di pasar modal ada yang ratingnya A, triple B gitu. Jadi ada beberapa yang bagus. Jadi penentuan kualitasnya pertama adalah additionality. Jadi memang harus ada aspek adisionalnya. Jadi aktivitas ekonominya dia itu semakin besar yang bisa menyerap karbon yang ada di luar. Jadi contohnya kalau misalnya ada orang beli konsesi hutan, misalnya di heart of Papua gitu ya, di dalam hutan belantara Papua, dibilang bahwa hutan ini bisa sudah menyerap karbon sekian. Tapi kan dia tidak melakukan apa-apa di situ. Jadi tidak dilakukan apapun, dia sudah melakukan penyerapan karbon. Jadi justru kalau kita mau mengenerate karbon yang bagus, maka additionality-nya harus besar. Jadi kita harus tahu cari daerah yang, ataupun misalnya hutan bakau ya, bakau itu lebih efektif dalam menyerap karbon 5 kali lebih besar daripada hutan. Kalau kita mencari mangrove, maka mangrove yang lebih rusak lebih bagus gitu untuk kita kembangkan sehingga bisa ada additionality penyerapan karbon yang lebih besar. Kemudian juga ada aspek namanya permanence, artinya karbon itu yang sudah diserap itu bisa lebih lama gitu, tidak dilepas udara dalam waktu singkat. Artinya mungkin kalau dia di hutan itu hutannya tidak rentan kebakaran hutan, atau kalau dia mangrove itu tidak rentan kerusakan gitu. Jadi
permanence, lebih lama. Dan kemudian ada leakage, jadi dia tidak menyebabkan berpindahnya aktivitas. Tadinya dia menyerap di situ, tapi dia menyebabkan aktivitas yang menyebabkan carbon emission di tempat lain. Jadi kalau sebuah carbon credit itu memenuhi tiga unsur yang sangat besar ini, maka dia lebih besar. Nah, ini adalah satu elemen-elemen yang kita pertimbangkan dari sisi korporasi ya, dari sisi Bumi Resource. Mungkin begini asal mulanya. Next, saya jelaskan. Nah, ini adalah scope emission, ada building block of low carbon. Jadi setiap perusahaan, termasuk kami di Bumi Resource, sebelum kita bicara bagaimana strategi kita, tentu kita melihat kita mengaccount ya, kita melakukan akuntansi terhadap karbon-karbon yang ada kita. Jadi sebelum kita memutuskan harus mau carbon offset kah, atau kita mau carbon trading kah, atau kita mau mengurangi. Nah, pertanyaannya apa yang dikurangi dan berapa yang harus dikurangi dan berapa banyak biayanya gitu. Nah, itu building blocknya adalah ketika kita bisa melakukan perhitungan. Pertama scope 1 emission, scope 2, dan scope 3. Bapak dan Ibu mungkin sudah cukup familiar ya dengan istilah ini. Scope 1 itu adalah emisi yang langsung kita keluarkan dalam proses produksi kita gitu ya. Seperti misalnya kita menggunakan bensin untuk alat-alat produksi. Nah, scope 2 emission itu adalah purchase of heat and purchase of power gitu. Jadi kalau kita beli dari PLN atau kita beli gas gitu ya, atau nah kalau misalnya PLN-nya itu kalau kita bisa beli listrik, itu listriknya berasal dari renewables, maka scope 2 emission kita, emisi kita rendah dari sisi scope 2 gitu ya. Nah, sekarang scope 3 ini yang jadi pembicaraan banyak orang, jadi terkait dengan supply chain kita. Jadi kalau kita ada bagaimana kita mendapatkan feedstock atau raw material itu yang berdasarkan dari proses yang carbon footprint-nya kecil. Tidak cuma itu, juga value chain ya. Value chain artinya produk kita itu tidak mengenerate karbon. Nah, tentunya di sinilah mungkin dilema kami sebagai perusahaan batu bara ya, tambang, bahwa kita terekspos di scope 3 gitu. Kalau dari scope 1 kita bisa melakukan banyak hal gitu ya untuk mengurangi emisi, tapi scope 3 kita karena produk batu bara itu dinilai paling polutif gitu. Jadi inilah yang menjadi fokus dari perusahaan kami, yaitu bagaimana kita mendiversifikasi bisnis kami menjadi produknya itu yang lebih ramah dalam ekonomi rendah karbon gitu. Uh, Kemudian next, jadi memang sebelum kita mempertimbangkan, Bapak dan Ibu di perusahaan masing-masing mempertimbangkan, memang harus seperti ini. Nah, ini sepertinya risk management perspektif ya, karena saya di bagian manajemen risiko. Kalau kita melihat climate risk, ada climate event risk, maka ada source-nya, ada likelihood-nya. Kemudian kalau likelihood-nya itu kita cegah dengan namanya climate mitigation. Jadi kalau Bapak dan Ibu sering mendengar kata-kata climate mitigation itu ada istilahnya menanggulangi source, artinya mengurangi emisi ya. Ada namanya energy efficiency, emission removal seperti carbon offset, dan juga energy transition. Nah, sekarang banyakkan ESG yang kalau kita kenal itu fokusnya adalah mengalirkan dana ke climate mitigation ini. Padahal yang tak kalah pentingnya adalah namanya kalau climate change itu sudah kejadian, dampaknya sudah kelihatan, maka kan ada namanya ada dampaknya gitu ya, konsekuensinya. Nah, itu kita perlu namanya climate adaptation. Artinya bagaimana kita membangun dam, bagaimana kita membangun masyarakat yang siap terhadap climate change, dan juga membangun institusinya. Nah, ini yang disebut dengan climate adaptation. Nah, ini kan menjadi topik pembicaraan yang cukup besar ya di COP28 sejak di Glasgow gitu. Banyak negara-negara, uh, saudara-saudara kita yang ada di misalnya di Bermuda, kemudian di Trinidad and Tobago, di mereka-mereka yang bilang bahwa kami ini carbon emission per kapitanya sangat rendah. Carbon emission negara kami kecil dan populasi kami kecil, jadi per kapita kami sangat kecil. Tapi we are disproportionately affected by climate change gitu. Jadi kayak rising sea level, terus juga apa namanya hurricane gitu ya. Mereka merasa bahwa karbon itu kita generate-nya kecil tapi kita kena. Makanya mereka minta fund gitu, adaptation. Kalau negara barat itu mengakui bahwa memang climate change itu banyak kan dikontribusikan awal-awal, kan karbon itu kan sebenarnya sudah ada ratusan tahun. Penyebab climate change sekarang itu kan bukan karbon yang diemisikan 1 bulan 2 bulan yang lalu, tapi mungkin karbon yang diemisikan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi inilah yang menjadi
istilahnya ada istilah namanya climate justice gitu. Jadi yang ya negara-negara, bangsa-bangsa yang merasa bahwa kita mengemisi rendah, tapi kita menjadi korban dari climate change. Kemudian next. Next. Nah, ini ketika kita mengakses dari sisi perusahaan ya, kita mengakses perusahaan ini yang tadi disebutkan oleh Bu Indah namanya TCFD sekarang berubah menjadi IFRS S2 ya, Sustainability 2. Ini ada aspek-aspek yang diminta untuk diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan. Apa kalau misalnya risk itu ada physical risk, ada transition risk. Tentunya kalau Kimi di Bumi Resources itu lebih affected di transition risk ya, karena kalau misalnya negara-negara itu berpindah ke ekonomi rendah karbon, justru itu menjadi apa? Menjadi pertanyaan besar juga untuk apa kelangsungan bisnis kami. Gitu. Ada yang harus diungkapkan. Kalau physical risk itu ada acute risk, chronic risk. Acute risk itu berarti severity dari climate change. Kalau chronic risk itu adalah akumulasi ya secara bertahun-tahun kalau misalnya climate change itu terjadi. Kemudian dari transition risk, berubahnya aturan, berubahnya teknologi, berubahnya market, berubahnya reputasi, maka itu harus diungkap gitu. Nah, kalau di TCFD itu permintaannya adalah semua ini diungkapkan tidak hanya dalam bentuk narasi, tapi juga istilahnya investment usefulness-nya itu aja. Jadi suatu disajikan dalam bentuk yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Kira-kira TCFD gitu. Tapi di lain pihak, kita juga tidak usah langsung berfokus pada risiko. Ekonomi rendah karbon itu juga menciptakan opportunity. Kalau Bapak dan Ibu bisa membuat perusahaan yang menciptakan energi yang resource efisiensi, energi source-nya juga green, itu kan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan banyak uang ya di ekonomi rendah karbon. Next. Nah, itu juga diungkapkan dalam TCFD. Mereka minta. Nah, ini decarbonization rational cukup besar ya kalau di perusahaan kami ini bahwa carbon emission itu sudah menjadi kewajiban dalam corporate disclosure, dalam keterbukaan corporate, kemudian carbon tax sudah di depan mata, kemudian kalau kita sudah menyadari bahwa carbon tax itu sudah di depan mata dan juga orang selalu menanyakan mengenai carbon footprint, maka tentunya perusahaan itu harus punya governance dan framework untuk secara sistematis menanggulangi ini gitu, menanggulangi ini. Jadi kita harus punya tim atau suatu fungsi manajemen atau bahkan direktur yang khusus untuk menangani. Gitu. Kemudian tapi juga kita juga menyadari bahwa ini bukan sekedar tantangan ya, tapi juga sebuah opportunity once in a lifetime gitu. Mungkin once in a generation opportunity. Sekarang bayangkan kalau bagaimana Bapak dan Ibu kalau punya aset nikel sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Nikel itu kan cuma buat alat untuk membuat stainless steel gitu atau aluminium gitu. Kecil sekali penggunaan. Tapi sekarang nikel itu membuat Indonesia menjadi the next Saudi Arabia. Jadi bayangkan memang opportunity-nya luar biasa sekali di ekonomi rendah karbon. Uh, begitu juga tembaga, lithium dan rare earth minerals gitu, dan aluminium gitu. Itu juga suatu hal yang menjadi pertimbangan bagi banyak perusahaan di Indonesia bagaimana untuk mencari portofolio aset baru, bisnis baru yang ramah terhadap ekonomi rendah karbon. Kemudian next terakhir mungkin ini ya. Setelah terakhir ya. Nah, ini bagaimana kami di Bumi Resources mencoba untuk melihat ini. Saya bisa gambarkan pilarnya aja ya. Kita menggunakan namanya energy innovation, yaitu untuk menanggulangi scope one, yaitu untuk mengulangi carbon tax kami, yaitu kita berusaha mengembangkan sistem produksi yang emisinya rendah. Karena ini nanti menjadi objek tax-nya ya, bahwa bagaimana kita mengelektrifikasi mine fleet yang ada di site, kemudian kita banyak menggunakan solar panel untuk di remote area seperti itu. Nanti kita sudah tetapkan dalam KPI dan kita siapkan inisiatif-inisiatif mulai dari yang murah biasa atau sampai yang paling mahal sekalipun gitu ya. Kalau elektrifikasi kendaraan tambang itu kan sangat mahal. Itu juga tapi tetap kita masuk dalam agenda kita. Kemudian ada kalau sisanya itu kita mengadakan namanya carbon emission reduction. Ini tentunya adalah carbon offset ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Ya ini kita lihat apakah ini masuk dalam proyek kita. Ini tentunya ini tidak bisa uh, tidak kita singkirkan ya. Tentunya ini masuk bagian dari pertimbangan perusahaan. Apakah harus menggunakan carbon offset atau tidak, atau bahkan mungkin apakah harus bisa masuk ke
ke bisnis carbon offset atau tidak. Kemudian terakhir adalah climate resilience. Nah, ini tentunya adalah perusahaan itu berusaha untuk mencari bisnis-bisnis baru yang akan menjadi pemenang, akan menjadi pemenang di ekonomi rendah karbon. Kalau kami di pertambangan, mungkin kita juga memikirkan bagaimana mengembangkan kalau misalnya ada opportunity di nikel, di lithium gitu ya, atau di misalnya di bauxit atau di rare earth materials karena kita kan perusahaan tambang tentunya keahlian kita memang di situ. Jadi kalau tentunya kalau ada aset di situ ya akan kita pertimbangkan gitu. Kemudian atau mungkin juga bergerak ke bidang chemical atau metals. Ini semua menjadi apa pembicaraan yang sangat penting di setiap board meeting dan ini we are sleep it on it gitu ya. Walaupun mungkin secara umum apa saja inisiatifnya itu belum bisa disampaikan karena ini policy dari perusahaan. Jadi kita memang satu pintu kalau kita mau bicarakan mengenai ini ya di corporate secretary atau investor relation. Tapi inilah cara kami berpikir ya dari sisi korporasi untuk melihat ini. Kita mengurangi emisi kita sendiri karena the cleanest energy is the energy that we don't use. Jadi semakin kita mengurangi konsumsi itu justru bagus. Pajak kita nanti rendah segala macam emission dan kemudian terakhir kita mencari portofolio. Ini tidak ada yang mudah. Satu pun pilarnya nggak ada. Jadi decarbonization itu benar-benar suatu hal yang sangat sulit bagi perusahaan. Semakin besar perusahaannya semakin sulit. Saya rasa Bapak dan Ibu yang di korporasi sangat memahami seperti itu. Belum lagi kita melaporkannya, menghitungnya. Nah, untuk enablernya ada capital allocation, executive remuneration, KPIs. Kemudian next. Ini sudah terakhir ya. Ya, udah. Mungkin seperti itu aja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bapak Renova atas penyampaian materinya begitu luar biasa. Tadi Pak Renova juga sudah menjelaskan ya teman-teman bagaimana gambaran dari upaya PT Bumi Resources dalam mendukung target emisi karbon gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana implementasi perusahaan dari berbagai program yang signifikan dari mulai tadi penanaman mangrove dan yang lain-lainnya yang tentunya berkontribusi juga pada offset emisi karbon seperti itu. Nah, untuk itu kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita, Bu Indah dan juga Pak Renova. Teman-teman bisa menggunakan reaction yang ada di fitur link Zoom ini. Seperti itu. Luar biasa, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Dan yang selanjutnya, teman-teman atau Bapak Ibu juga bisa untuk mengajukan pertanyaannya dalam sesi panel diskusi ini gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, nanti teman-teman bisa raise hand, Bapak Ibu, dan juga bisa menyalakan on kameranya dan juga on mic ya. Kita pilih untuk teman-teman yang bisa on mic seperti itu. Yang pertama sudah ada Kak Rangga Wijaya, apakah bisa on cam dan juga on mic untuk mengajukan pertanyaannya, bisa memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya untuk siapa, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya, saya Rangga Wijaya dari Unisa Bandung ya. Untuk pertanyaannya, yang pertama ini saya ajukan kepada narasumber yang pertama. Untuk pertanyaannya, yang pertama apa saja tantangan utama dalam mengatasi net zero dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu yang kedua, perubahan radikal apa yang diperlukan untuk mencapai emisi net zero bagi industri padat energi? Itu untuk narasumber pertama dan yang untuk pertanyaan narasumber kedua, yang pertama eh, yaitu bagaimana cara mengatasi net zero emission itu supaya dari tahun ke tahun itu semakin membaik, bahkan bisa bertambah baik. Apakah ada kaitannya juga dengan teknologi saat ini? Dan yang terakhir, bagaimana juga cara mengevaluasi sudah seberapa efektifkah net zero ini yang sudah diterapkan? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Rangga Wijaya ya. Baik, mungkin kita ke narasumber yang pertama dulu.
terkait pertanyaan apa saja tantangan utama yang tadi sudah dijelaskan ya beberapa tantangan mungkin dari Bu Indah. Mungkin yang dimaksud adalah tantangan utama gitu ya dalam mengatasi net zero dan juga bagaimana cara mengatasinya. Dan selanjutnya ada pertanyaan juga yang kedua, bagaimana perubahan radikal apa nih yang diperlukan untuk dapat mencapai emisi net zero bagi industri padat energi? Seperti itu, Ibu. Bisa langsung dijawab. Oke, jadi yang tadi tantangan utama ya, biasanya adalah tadi terkait culture, ya, organization culture atau company's culture. Jadi itu biasanya komitmen, karena sekali si perusahaan itu sudah berkomitmen dan di-announce ya secara publik, maka biasanya stakeholders itu akan terus memantau nih. Biasanya NGO gitu ya, apalagi ada NGO-NGO yang sangat garis keras gitu ya. Nah, ini gimana nih pertanggungjawabannya? Sudah komitmen terus apa nih strateginya, terus bagaimana pelaksanaannya. Jadi itu mungkin yang paling utama nih, berkomitmen dulu. Nah, makanya ketika SBTI, pendekatan SBTI, yang pertama adalah komitmen, gitu. Yang lain-lainnya tadi hampir sama lah, tapi tadi kalau utama yang itu, yang lainnya teknologi, SDM, bisnis model, finance itu siap nggak? Apalagi ketika dia punya supply chain ya. Nah, berarti kan dia harus sepanjang rantai apa supply chain itu harus diedukasi. Terus pertanyaan yang kedua yang radikal, waduh serem nih radikal ya. Enggak radikal agak tadi padat energi berarti ganti sumber energinya. Nah, itu yang bisa dilakukan kalau untuk padat energi. Itu mungkin yang Eh, Bagaimana Ibu? Yang kedua tadi sempat terputus. oh ya ini kuning ya apa jelek. Yang kedua mengganti sumber energinya. Nah, karena tadi pertanyaannya untuk yang padat energi ya, maka harus dilihat nih alternatifnya apa. Tadinya pakai apa, Hmm. terus mana yang bisa merubah itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Tadi sudah dijawab ya bagaimana tantangan utama itu yang pertama adalah komitmen dari perusahaannya dan juga untuk radikal tadi adalah bagaimana sumber energinya seperti itu. Semoga dapat ditangkap ya untuk Karangga. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua masih dari penanya yang sama untuk Bapak Reno ya. Ya. Pertanyaannya bagaimana cara memperbaiki net zero emission supaya dari tahun ke tahun itu semakin membaik bahkan juga bertambah baik gitu ya. Apakah ada kaitannya juga dengan adanya perkembangan teknologi saat ini? Lalu bagaimana juga cara evaluasi seberapa efektifkah net zero ini yang sudah diterapkan di Indonesia? Seperti itu. Ya, ya baik, mungkin itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Itu pertanyaan yang sangat besar ya bagi kita. Bahwa bagaimana kita bisa memperbaiki performansi net zero kita. Ini jadi saya rasa pertanyaan pertama dan kedua itu cukup berkaitan ya. Kalau dari sisi perusahaan tadi kita bilang bahwa untuk pilar pertama ini yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mengurangi emisi pribadi ya. Jadi sebenarnya kita kalau kita lihat prinsipnya pemerintah itu adalah mengajak setiap perusahaan itu beroperasi di bawah cap emissionnya atau mungkin di atas tapi di atasnya sedikit ya. Jadi pemerintah itu memang sedang pengen kita bisa comply dengan Paris Agreement. Nah, untuk mengurangi emisi itu kan bukan hal yang sederhana gitu ya. Jadi kalau untuk elektrifikasi kita belum bicara duitnya, kita bicara sumber dayanya pun masih sulit gitu ya. Kalau let's say sumber daya listriknya yang green seperti apa itu kan belum ada. Kalaupun kita mau misalnya menggunakan hidrogen, hidrogen itu kan sumber daya apa yang sangat temperamental ya. Kita nggak tahu gimana kalau kita gunakan dia bisa meledaknya gimana, reaksinya kayak gimana, amonia juga kayak bagaimana, kemudian juga solar juga sangat terbatas. Kalau dia rusak juga bagaimana. Jadi kita sudah punya cukup banyak pengalaman gitu ya menggunakan berbagai pertimbangan. Nah, tapi memang untuk saat ini yang paling dekat itu adalah kita mempertimbangkan untuk menggunakan biofuel ya. Biofuel atau misalnya kalau misalnya untuk ke power plant itu banyak perusahaan memikirkan co-firing fire plant ya antara biomass dengan fossil fuel power plant seperti itu. Nah, untuk melihat mengevaluasi efektivitasnya tadi Bu Indah tuh sudah cukup banyak menjelaskan mengenai menyebut kata SBTI ya, Science Based Targeting Initiative. Itu mungkin memang perusahaan luar ya, dia di endorse langsung oleh UN. Jadi dia termasuk watchdognya UN gitu ya untuk terkait dengan pengurangan emisi, keterkaitan dengan emisi. Nah itu SBTI itu caranya kita mengapply
kita meng-apply ke mereka, kita kita tentunya juga bayar fee ke mereka, nanti mereka mengakses berapa apakah uh, inisiatif-inisiatif kita itu cukup untuk sesuai dengan target emisi yang sudah kita sampaikan dan kita apply-kan gitu. Jadi SBTI seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa menggoogling ya. Jadi SBTI itu sekarang juga kemarin-kemarin sempat mengalami kontroversi ya. Jadi dia kayaknya mengexpand penggunaan carbon offset untuk supply chain. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang untuk target inisiatifnya itu bisa memasukkan elemen elemen apa elemen carbon offset ke dalam uh, ke dalam science targeting mereka gitu, emission targeting mereka. Nah itu banyak menimbulkan perlawanan lah di internal mereka sendiri, SBTI. Nah, memang ini memang salah satu dinamika di tempat kita gitu ya, di apa di mana dunia sedang menuju dekarbonisasi. Saya sendiri berpikiran bahwa yang kita perlukan adalah banyaknya lompatan-lompatan di bidang teknologi. Kita kalau kita bicara peradaban manusia dari sejak dulu dan sampai sekarang, maka kita menyelesaikan permasalahan itu banyaknya adalah dengan inovasi. Biar kita menggunakan inovasi, kita menggunakan akal budi kita untuk menyelesaikan banyak masalah. Dulu kita sempat takut dengan teori ekonomi Malthus gitu ya, bahwa nanti manusia makin banyak, nanti lahan makin sedikit, semua banyak orang kelaparan, perlu ada population control. Tapi nyataannya walaupun kelaparan itu manusia makin banyak, tapi kelaparan itu kasus yang menjadi sangat kecil gitu ya, karena kita menemukan banyak teknologi, kita menemukan amonia untuk menciptakan pupuk, produktivitas pertanian cukup besar gitu. Begitu juga ketakutan beberapa orang mengenai ozon di tahun 80-an gitu ya, ozone layer, tapi tidak termaterialize. Jadi itu bisa bisa kita tanggulangi ketika manusia itu berinovasi. Jadi kuncinya dari pertanyaan Pak Rangga itu bagaimana net zero emission dari tahun ke tahun. Selain kita berusaha dengan teknologi yang ada, kita berusaha membuat trajektori, tapi kita berharapkan memang ke depannya itu ada lompatan-lompatan teknologi gitu. Jadi ada yang bilang juga bahwa sebenarnya teknologi untuk memenuhi target net zero itu masih belum ada gitu, masih belum atau sudah ada tapi belum ekonomis atau belum mature seperti itu. Jadi kita perlu masih menunggu sih banyak. Itu ya. Hmm. Ya kan? Baik, terima kasih. Kiranya apakah sudah cukup untuk jawabannya, Kak Rangga Wijaya? Baik, terima kasih. Sudah cukup untuk menjawabnya. Terima kasih, Oke, Pak, terima Bu. kasih Pak Reno dan juga Bu Indah. Mungkin satu lagi ya penanya untuk yang bisa menyalakan kameranya. Kita coba pilih, sudah ada beberapa partisipan yang raise hand, antusiasnya sangat luar biasa. Langsung saja Ibu Rosana Dewi, apakah bisa untuk menyalakan mic dan kameranya? Baik. Ya, terima kasih Mbak Nila. Selamat pagi Pak Rino dan Bu Indah. Saya sebenarnya hanya sharing pertanyaan yang sederhana. Kami itu sering dapat pertanyaan dari Pemda yang sebenarnya melakukan reporting terhadap emisi yang dilakukan oleh para pihak termasuk pemerintah daerah dan pemerintah provinsi begitu. Kalau mekanisme oleh company atau private sector ketika mereka melakukan banyak hal upaya-upaya pengurangan emisi itu bagaimana melakukan reporting dan berkomunikasi dengan pemerintah, Pak? Karena seringkali apa namanya, apa yang didokumentasikan pemerintah sebagai upaya penurunan emisi itu kan dihitung secara setiap tahun gitu. Nah, saya tidak tahu terus terang mekanisme mengumpulkan upaya-upaya yang dilakukan private sector karena itu sebenarnya kontribusinya cukup besar. Misalnya bagaimana mereka melakukan efisiensi energi, melakukan efisiensi transportasi dan banyak hal itu harus menjadi satu bagian dari stakeholder di dalam sebuah negara untuk melakukan penurunan emisi begitu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya terkait itu, bagaimana seperti yang tadi diceritakan Bu Indah, misalnya sekarang banyak private itu dengan CSR-nya melakukan misalnya apa namanya circular economy, tetapi bagaimana mereka menghitung penurunan emisi dari pengelolaan sampahnya itu menjadi bagian kontribusinya private itu terhadap penurunan emisi gitu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan teknis saya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Rosana. Jadi mungkin bisa langsung dijawab ya dengan Bu Indah bagaimana klaimnya gitu ya untuk aksi penurunan emisi tadi yang bisa diklaim juga sebagai kontribusi dari sektor swasta tersebut. Ya, terima kasih Ibu Rosana Dewi ya. Nah, pertanyaan Ibu juga sebenarnya sama gitu dengan pertanyaan kami. Kami pernah menanyakan ini juga. Waktu itu forumnya kalau nggak salah ketika voluntary apa VNR ya untuk yang SDGs gitu. Jadi karena kami juga mengumpulkan best practices dari perusahaan sesuai dengan format yang diberikan gitu, tapi kenapa yang ditampilkan hanya satu gitu kalau nggak salah. Nah, jadi kami tanya kenapa ini nggak apa dihitung aja semua gitu sebagai capaian dari private sector. Waktu itu bukan spesifik ke net zero tapi ke SDGs gitu ya. Nah, jawabannya waktu itu adalah karena belum ada data gitu. Nah, saya nggak tahu apakah maksudnya data di sini untuk mengukur prosentase capaian gitu ya, atau data yang seperti apa yang dibutuhkan gitu. Kemudian waktu itu juga ada project dari UN kalau nggak salah, dia juga mengukur capaian SDG di Indonesia. Lagi-lagi private sector itu belum dimasukkan. Kemudian ketika saya menanyakan kenapa nggak dimasukkan gitu ke dalam capaian Indonesia, katanya sangat sulit gitu. Eh, nah, nggak tahu sulitnya di mana ya. Nah, tapi itu akhirnya menyebabkan kami, karena kami juga technical partner untuk Kadin Net Zero Hub, kami kebayangnya punya dashboard gitu ya, yang menampilkan capaian private sector gitu. Mungkin nggak tahu apakah ini sama dengan yang dimaksud dengan pemerintah atau beda, tapi kami memang itu Bu yang akan kami tampilkan gitu di dashboardnya Kadin Net Zero Hub. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi sehingga bisa terlihat bahwa dari tahun ke tahun ada gitu capaian dari private sector di Indonesia. Mungkin kalau dari saya bisa saya tambahkan bahwa eh, secara umum kalau pelaporan emisi kami itu kita menggunakan Permen KLHK ya cara perhitungannya. Dia juga mengadopsi namanya GHG Protocol, Greenhouse Gas Emission Protocol. Nah, ini kemungkinan sudah sangat diterima secara internasional, bahkan Singapura sama Jepang ketika menggunakan carbon tax implementasi mereka menggunakan GHG protokol gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan referensi dari pemerintah itu rasanya sih sudah cukup ya karena sudah mengadopsi greenhouse gas protokol. Ya, pelaporannya mengenai pelaporannya kita berinisiatif melaporkannya di sustainability report kita setiap tahun ada sih. Kita dilaporkan karena memang itu salah satu standar dari GRI karena perusahaan kami itu kan comply dengan GRI Global Reporting Initiative salah satunya adalah melaporkan emission. Nah, mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain juga sudah banyak sudah ada yang melaporkan emission mereka di sustainability report mereka. Kebetulan sustainability report itu kan sudah mulai diwajibkan ya. Sejak tahun 2020 itu jadi kewajiban. Disclosure itu menjadi disclosure yang cukup berharga gitu. Mudah-mudahan kalau adopsinya sudah didorong sama OJK untuk report, adopsinya sudah besar, jadi ketersediaan data itu semakin besar ya. Saya rasa juga sekarang kan sudah dengan eranya AI ya, jadi orang ngebaca sustainability report itu nggak terlalu sulit, nggak seperti kita dulu yang apa, yang itu manusia, yang nulis manusia, nanti yang ngebaca sebelah sana juga manusia dan summary-nya manusia. Sekarang tidak ya, kan mungkin kita mengenerate-nya juga dengan sistem, investor atau publik atau akademisi juga membaca SR itu bisa juga dengan tools ya, dengan robot juga. Jadi bisa dengan mengagregasi data dari sekian banyak sustainability report itu langsung secara segera gitu. Memang tetap ada ada kesulitannya mungkin dari sisi semantiknya berbeda, bahasanya berbeda gitu. Jadi itu mungkin AI-nya jadi perlu dilatih ya. Artificial intelligence itu kan perlu dilatih dia. Maksudnya namanya juga mesin learning ya. Kalau yang ngajarinnya kurang bagus dia nggak bagus. Mungkin itu aja sih, Bang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita yang telah menjawab dan juga Ibu Rosana Dewi yang telah mengajukan pertanyaannya. Semoga cukup menjawab ya pertanyaan dari Ibu Rosana. Dilanjutkan kita masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Coba saya bantu pilih ya pertanyaannya yang sudah ada di kolom chat seperti itu. Saya bantu bacakan pertanyaannya untuk pertanyaan dari Kak Aldo dari
SPIL Ventures. Wah, pertanyaan untuk Bu Indah. Terima kasih atas gambarannya mengenai tantangan mencapai NZA atau Net Zero Emission dari sektor bisnis dengan nature dari perusahaan atau corporate company yang ingin mencapai dual materiality. Berdampak ke lingkungan namun juga mendapatkan keuntungan. Menurut Ibu, apakah peluang yang bisa dilakukan perusahaan yang ingin masuk ke ranah nilai ekonomi karbon? Apakah lebih baik untuk invest di perusahaan lain yang bergerak di bidang karbon atau lebih baik menjadi pemilik dari proyek itu? Dan nanti juga mungkin bisa langsung juga dijawab oleh Bu Indah dan bisa juga langsung ditambahkan dari Pak Rino seperti itu. Oke, saya akan coba jawab. Jadi ini sangat tergantung skala bisnisnya ya. Kalau misalnya skala bisnisnya besar, kayak misalnya dia punya restorasi ekosistem gitu, terus kemudian luasannya cukup banyak, maka lebih baik dia jadi proyek karbon ya gitu. Tapi kalau misalnya dia di bidang apa, misalnya manufaktur atau apa gitu ya, mungkin jadi apa ya, bukan pemilik proyek karbon untuk dijual, tapi maksudnya dia melakukan sendiri sebagai capaiannya dia gitu. Nah, untuk yang apa tadi invest di perusahaan lain, nah ini kayaknya udah bisnis banget ya. Ya itu tadi, tapi balik lagi, skala yang diinvestasikan itu seperti apa gitu sih bisnisnya. Cuma gini, ini mungkin agak agak belok sedikit ini pertanyaan ini. Ada juga yang sering bertanya gini, apakah lebih baik kita beli apa karbon kredit ataukah kita mengupayakan sendiri gitu ya. Nah, kalau beli karbon kredit itu kalau bagi saya itu adalah the last resource ya. Jadi kalau udah nggak bisa banget itu baru lah. Karena idealnya kan perusahaan itu punya upaya sendiri gitu, bukan hanya beli gitu. Tapi lagi-lagi ya itu karena dibolehkan secara aturan, jadi ya itu sebenarnya pilihan gitu. Cuma kalau bagi saya idealnya perusahaan itu punya upaya sendiri gitu, bukan hanya dia melakukan bisnis as usual terus dia beli karbon kredit gitu. Bolehlah beli tapi jangan semuanya gitu. Mungkin cuma berapa persen ya untuk ngejar apa yang kekurangan-kekurangannya. Itu sih menurut saya. Oke, jadi memang diutamakan untuk memang inisiatif perusahaannya ya, Ibu. Kalau dari sisi Paraneva gimana nih, Pak? Ya, setuju ya dengan Ibu Indah. Jadi memang sebenarnya intinya itu adalah memang perusahaan itu diminta untuk beroperasi atau menghasilkan produk yang rendah karbon seperti itu sih. Jadi memang di cap-nya produk apa beroperasi within the cap gitu yang sudah nanti ditetapkan. Nah, untuk di atas itu baru berikutnya gitu, tahap berikutnya trade. Nah, mungkin mungkin prosedurnya aja yang perlu kita perhatikan ya. Apakah kalau misalnya saya bilang ini pabrik saya di sebelah samping itu ada mangrove saya tanam itu bisa nggak langsung di offset atau mungkin karena kalau nggak salah sih mekanismenya itu harus cap kemudian trade ya jadi kita harus berhubungan dengan pihak lain untuk mengoffset karbon tersebut atau mungkin interpretasi hukum saya juga belum itu ya ada pemikiran lain gitu. Nah tentunya ada pertanyaan berikutnya tadi yang mengenai double materiality ya. Mengenai materiality antara bagaimana perusahaan itu bagaimana climate change mempengaruhi perusahaan dan bagaimana perusahaan mempengaruhi climate change. Itu kan sebenarnya spirit dari TCFD ya, TCFD. Jadi bagaimana setiap perusahaan itu melaporkan double materiality. Kalau dulu itu namanya materiality itu kan cuma bagaimana let's say pengaruh luar terhadap profitability perusahaan. Tapi sekarang juga bagaimana operasional perusahaan itu harus berdampaknya terhadap lingkungan. Nah, ini yang sebenarnya topik yang sangat panjang dan sangat berdarah-darah lah istilahnya kalau dalam kita bicara dalam konteks ESG ya. Karena banyak sekali ESG rating firm itu melihatnya justru uh, uh, outside looking in gitu. Jadi bagaimana pengaruh climate change itu terhadap profitability perusahaan itu. Jadi karena kalau dibilang dia ESG ratingnya bagus, lebih karena climate change tidak berpengaruh terhadap profitability dia gitu. Ini kan menjadi kritik keras ya banyak perusahaan kayak seperti Bloomberg atau misalnya Harvard itu mempertanyakan ini. Ya, ya, jadi double materiality itu memang menjadi salah satu fokus dari GRI ya. Dia juga menekankan perusahaan juga melaporkan dari dua hal tersebut. Bagaimana bagaimana produksi mereka mempengaruhi climate change dan bagaimana climate change itu berdampak terhadap bisnis mereka itu dua-duanya dilaporkan.
Dan yang paling penting adalah dikuantifisir ya, dikuantifikasi sebisa mungkin supaya menjadi angka-angka tidak sekedar narasi gitu. Kalau misalnya ada pengaruh pengaruh climate change terhadap sales, pengaruh climate change terhadap aset, apakah menjadi aset itu menjadi lebih mudah rusak kalau extreme rainfall misalnya, atau misalnya ada rising sea level membuat aset pelabuhan, atau mungkin kalau misalnya perusahaan properti itu punya lahan di pinggir pantai gitu ya. Bagaimana kalau rising sea level itu berpengaruh terhadap bisnis mereka? Itu tidak sekedar iya berpengaruh, tapi pengaruhnya berapa dalam bentuk dolar itu. Nah, jadi memang ya itu yang disebut dengan isu sekarang namanya double materiality ya. Jadi dua-dua hal itu harus diungkapkan dan harus diungkapkan dengan sebisa mungkin terkuantifikasi. Itu bukan hal yang sederhana juga. Jadi banyak kita juga struggle dalam menghitung itu karena itu kan sifatnya forward looking ya. Forward looking jadi memperkirakan kerusakan. Itu kita mungkin bisa menghitung secara perusahaan internal, tapi mungkin untuk menyampaikannya ke publik itu kan seperti yang Ibu Indah bilang banyak pertimbangannya ya. Kalau misalnya kita salah memberikan asumsi, itu kan bakal diikutin gitu ya, bakal diprotesin sama akademisi sama publik seperti asumsi-asumsi dan angka-angkanya itu diprotes. Jadi kita perlu banyak pertimbangan juga untuk benar-benar fully comply to IFRS S2 yang kemarin. Ini itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya yang sangat komprehensif ya dari Bapak Reno juga dan juga dari Ibu Indah. Selanjutnya kita masih ada satu kesempatan ya untuk penanya. Coba saya bantu untuk pertanyaan yang sudah sangat lumayan ini yang membludak ya di chat Zoom-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Nabila Zara dari UNP untuk Bu Indah dan juga bisa ditambahkan dari Bapak Reno. Pertanyaannya, bagaimana nih sektor swasta dapat memastikan bahwa upaya mereka untuk mencapai net zero tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan juga ekonomi, terutama di komunitas-komunitas yang rentan. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana perusahaan dapat mengatasi hambatan politik dan juga regulasi yang mungkin akan menghambat langkah-langkah mereka menuju net zero, terutama di negara-negara di mana kebijakan pro lingkungan belum sepenuhnya diterapkan. Jadi ini lebih untuk general ya, tidak hanya di Indonesia, dari seluruh negara yang mungkin belum sepenuhnya diterapkan untuk kebijakan pro lingkungan. Seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Bu Indah ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya juga mau tanya nih, Mbak Nila, ini sebelumnya pertanyaannya juga banyak seperti ini atau karena sesi tentang net zero aja ini jadi banyak peminatnya? Kayaknya gara-gara sesi net zero ya. Gitu ya. Oh, oke, Kan banyak baiklah. yang tertarik juga ini. Oke, bagus bagus kalau begitu. Oke, yang pertama bagaimana sektor swasta dapat memastikan ya. Jadi gini, tadi kan Pak Reno sudah mention tentang sustainability report. Mungkin bisa berangkat dari situ. Karena di sustainability report itu kalau teman-teman sudah pernah cek itu ada aspek ekonomi, ada sosialnya, ada lingkungannya gitu ya. Nah, lagi-lagi tergantung materialitinya si perusahaan itu seperti apa. Bagi teman-teman yang belum tahu tadi materiality di sustainability report, maka itu adalah isu-isu yang paling penting baik bagi perusahaan maupun stakeholders. Jadi bisnis tadi balik lagi bisnis kertas sama bisnis tekstil itu materialitinya pasti beda ya. Jadi itu nanti ditentukan ada lagi formnya itu ada formnya sendiri lah gitu. Jadi si internal ngisi, eksternal ngisi kita ketemu ini mana yang paling penting, ketemu materialitinya. Nah, jadi bisa pakai sustainability report ya, karena di situ ada elemen sosialnya. Ketika materiality ketemu, kemudian kita pakai frameworknya entah GRI atau mana gitu, sustainability report. Nanti ada pertanyaan tuh, ada berapa misalnya insiden di tahun ini gitu, atau adakah kerjasama dengan lokal community? Apakah ada pemblokiran di apa di tahun ini yang tahun berjalan gitu ya. Nah, itu dengan menjawab itu sebenarnya sudah tahu nih oh masalahnya di sini. Oh, apa hotspot bukan belum hotspot sih itu ya. Oh, yang harus dilakukan ini seperti ini. Nah, ketika sudah tahu, maka kita bisa pakai tools. Tadi ada tools life cycle assessment, ada social life cycle assessment. Saya sendiri kemarin disertasinya tentang social life cycle assessment, jadi saya bisa jelasin sedikit.
Jadi itu hampir sama dengan yang tadi life cycle assessment. Kalau itu tadi lebih ke environment ya, mengukur ada air, emisi, bla bla bla. Kalau sosial itu dia komponennya itu berdasarkan stakeholders group. Jadi ada stakeholders consumer, ada stakeholders apa namanya society at large ya. Ada lagi tentang workersnya. Masing-masing itu nanti ada subkategori. Misalnya di workers ada eh, kategori apa salary atau wage, ada eh, health and safety gitu ya. Nah jadi eh, dicari dulu nih hotspotnya di mana di perusahaan itu. Biasanya perusahaan yang land use base kayak di sektor kehutanan atau agriculture itu dia salah satu hotspotnya ada di local community karena dia berdampingan dengan masyarakat gitu ya. Nah, sehingga ketika menyusun program itu dia bisa menyusun program yang terkait dengan local community gitu. Jadi kita udah tahu nih sakitnya di mana, kita bikin program di situ. Nah, nanti di situ ada lagi banyak tools nih, mau bikin program apa, ngukurnya gimana terkait human rights kah atau apa gitu. Nah, jadi, nah itu perannya IBCSD. Kita juga sering melakukan apa apa dialog ya untuk apa perusahaan yang mau belajar tentang sustainability. Kemudian yang tadi kedua, hambatan politik. Mau nggak mau ya harus dialog ya dengan pembuat kebijakannya. Ya, ini memang makan waktu sih karena bikin kebijakan itu juga butuh waktu. Saya waktu-waktu eh, di awal karir itu tentang kebijakan apa tambang di wilayah konservasi sampai saya resign pindah kerjaan itu belum selesai. Jadi kebayang effortnya kalau kita bicara kebijakan itu memang nggak gampang gitu. Tapi untuk upaya pertamanya ya ada apa ya banyak harus bicara dengan internal lah. Ini maunya kemana? Karena ini internetnya kayak putus ya. Aman, Bu? Apakah internet sudah stabil? Sudah stabil. Sudah terdengar? Terdengar, Ibu? Oh, udah ya. Oke. Ya, jadi mungkin ada yang long term ya dialog dengan pemerintah ya. Yang short term juga ada gitu. Mungkin untuk sementara waktu pilih supply chain yang seperti apa gitu atau mungkin beli teknologi yang affordable dan lain-lain. Itu mungkin Manila. Baik, terima kasih Bu Indah atas jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Nabila ya, kalau nggak salah tadi. Selanjutnya mungkin dari Pak Reno mau menjawab. Oke, ya memang kalau bicara apa transisi ekonomi dan masih berdampak sosial ini memang masalah persoalan besar ya. Jadi itu tercakup dalam isu-isu yang disebut dengan just transition gitu. Jadi transisi berkeadilan terutama. Jadi kita tidak hanya memikirkan apa environmentalnya, mungkin kalau kata apa ekonom John Maynard Keynes kan ya, in the long term we all dead gitu. Jadi kita jangan tidak susah tidak harus memikirkan yang panjang-panjang, tapi yang di depan mata saudara-saudara kita kan juga perlu kita pikirkan. Jadi kalau kita transisi let's say langsung ke renewables gitu ya kan kita perlu banyak reskilling terhadap workforce kita yang ada sekarang gitu. Bagaimana mereka yang bekerja di sektor energi fossil fuel harus di reskill untuk tiba-tiba ke renewables, kemudian sahabat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja misalnya let's say di pom bensin lah atau gimana gitu kan, tiba-tiba harus di reskill karena mereka mungkin pom bensin itu tiba-tiba tidak ada lagi suatu saat atau berkurang secara dramatis gitu ya. Nah, reskilling ini kan harus sistematis ya. Kalau kita mereka juga mereka ya istilahnya mereka juga warga negara kita. Nah, ini yang disebut dengan just transition, tidak hanya itu dari sisi internalnya, tapi juga dari sosialnya gitu. Bagaimana terhadap warga-warga yang ditinggalkan di sektor-sektor fosil fuel. Kalau mungkin Bapak dan Ibu berkesempatan gitu ya, sudah mengunjungi wilayah-wilayah daerah-daerah kayak pertambangan atau perminyakan, kita bisa melihat dengan jelas bahwa biasanya mereka adalah menjadi economic powerhouse di wilayah tersebut. Jadi mungkin kalau kita ya ekonomi di wilayah tersebut itu sangat berpengaruh kepada keberadaan industri minyak atau tambang yang ada di situ. Jadi ketika ekonomi mereka mungkin di close atau dikurangi gitu, perlu ada transisi juga kan bagi masyarakat sekitar untuk ke untuk ekonominya. Karena kan kalau kita bicara ekonomi, number one yang paling penting itu adalah populasi. Kalau populasinya tiba-tiba berkurang, maka ekonominya itu sulit ya untuk berkembang.
Dan ini nggak sekedar populasi, gitu, tapi populasi dengan income yang sangat tinggi atau income yang sangat bagus gitu, yang bisa mempunyai purchasing power, yang bisa mengembangkan wilayah tersebut tiba-tiba drain gitu. Jadi harus dipertimbangkan just transition itu mungkin kalau seandainya wilayah-wilayah yang tadinya sumber energi fosil bisa dikembangkan bagaimana caranya renewables juga berkembang di daerah tersebut gitu. Jadi tetap memikirkan social transition tersebut, pekerjanya dipikirkan, masyarakat yang bergantung ekonominya terhadap keberadaan industri di situ juga dipikirkan. Ini sangat sangat sulit gitu ya. Saya rasa juga pemerintah juga memikirkan ini uh, makanya transisi itu pemerintah sekali lagi tema pemerintah adalah just and affordable, harus berkeadilan dan juga terjangkau gitu ya, transisi ekonomi. Ya, seperti itu. Kemudian juga untuk mengatasi hambatan politik, ya ya, kalau kita dari sisi kembali yang kita discuss mengenai energi trilema tersebut. Jadi pemerintah itu memikirkan banyak sekali yang dipikirkan nggak cuma sekedar sustainability-nya, tapi juga security-nya gitu. Security itu kan masalah masalah hidup dan mati ekonomi negara ya. Kalau misalnya negara tidak bisa menjamin bahwa kalau misalnya kota-kota besar atau industri kita listriknya biarpet lah istilahnya. Itu kan sulit sekali kita menciptakan kemakmuran seperti itu. Atau mungkin ada secure tapi tidak affordable gitu kan. Jadi itu tentunya akan menciptakan dampak lain yang tidak diinginkan, bahwa bagaimana kesenjangan ekonomi yang kita bersama-sama kita berusaha untuk tutup menjadi semakin melebar gitu. Terus juga masalah kestabilan sosial juga eh, di negara kita kan sangat tergantung oleh energy price gitu. Dan tidak ada yang lebih cepat membakar inflasi itu dengan selain harga energi ya, karena energi itu kan bergantung setiap orang. Kita nggak cuma bilang itu harga bensin juga. Orang itu mau apa istilahnya, buah-buahan, makanan bisa sampai ke meja kita kan semuanya ada energinya ya. Petaninya butuh energi, eh, pengangkutnya butuh energi, pemprosesnya butuh energi. Jadi kenaikan 1% 2% di harga energi itu itu api yang sangat cepat menyambar ke berbagai macam inflasi gitu. Kalau inflasi sudah tinggi, suku bunga meninggi ya, kita saya rasa pakar ekonomi, teman-teman di apa ilmu ekonomi lebih cepat gitu bisa bisa memperkirakan betapa betapa cepatnya. Jadi kembali energi trilema gitu. Jadi diskusi mengenai kebijakan publik itu tentunya sudah banyak jadi pemikiran pemerintah sih. Kalau saya sih berpendapat seperti itu ya. Pemerintah pemerintah banyak sekali yang harus dia pertimbangkan gitu terkait. Ya kalau untuk menilai target net zero ada satu mungkin yang dari sisi sustainability yang kita bisa pikirkan, tapi orang kalau kita dari sisi net zero yang paling banyak itu elemennya modelnya itu melibatkan carbon capture gitu, ya. Carbon capture, utilization and storage, penangkapan karbon, atau ada juga teknologi yang mungkin tidak ada dukungan publiknya, jadi susah untuk dibahas seperti misalnya nuklir gitu ya. Karena Indonesia kan berada di ring of fire. Atau bagaimana kita memanfaatkan geothermal kita, bagaimana kita memanfaatkan garis pantai kita untuk mangrove, itu banyak sekali ada kesempatan yang bisa kita pikirkan gitu. Kebijakan politiknya, kebijakan-kebijakan itu menjadi banyak variabel. Rasa demikian. Oke, terima kasih banyak pada Pak Renova dan juga Bu Indah. Tadi jawabannya sudah cukup menjawab ya dari pertanyaan Kak Nabila, bagaimana emisi karbon ini juga kita bisa arahkan kepada lokal community yang membutuhkan seperti itu. Oke, dirasa masih banyak sekali ya pertanyaannya dan karena waktu yang terbatas, mungkin di lain kesempatan kita akan bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari banyaknya partisipan ini gitu. Mohon maaf untuk beberapa partisipan yang belum sampai terjawab gitu ya. Nanti kita masih ada banyak sekali kesempatan di webinar Sustainability Insight Series yang selanjutnya. Oke, baik, Bapak Ibu dari Bu Indah ataupun Pak Renova, mungkin jelas sebelum kita tutup ya webinar pada kali ini, boleh untuk conclusionnya dari Pak Renova dan juga Bu Indah memberikan conclusion ataupun kesimpulan daripada Sustainability Insight Series yang kita laksanakan pada hari ini. Seperti itu. Baik dengan tema Towards Sustainability, Strategies and Regulation for Net Zero Emission in Business. Siapa yang mau lebih dulu dari Pak Renova atau Bu Indah ini? Pak Renova aja. Oke, boleh Pak Renova.
Jadi mungkin kalau dari saya sih ya untuk mewakili ini ya sebagai eh, sama bangsa Indonesia dan juga apa yang kebetulan berpraktisi di fossil fuel industri gitu ya. Ya memang kalau kita bicara transisi ya transisi itu kan dari kondisi saat ini yang tentunya kondisi saat ini kan sudah terjadi dengan berbagai macam sejarah dan alasannya gitu ya. Nah, tentunya memang untuk bertransisi ke yang ekonomi rendah karbon itu kita perlu melibatkan banyak orang juga. Jadi kita sih dari sisi dari fossil fuel industry itu uh, memikirkan itu juga gitu karena kan kita bisnis ya kita bisnis jadi kalau selagi ada kesempatan untuk di ekonomi rendah karbon itu baik tentunya tanpa tanpa banyak diajak ngomong pun kita pasti akan langsung langsung kejar ya langsung kejar kesempatan tersebut cuma memang persoalannya adalah banyak sekali hal-hal yang ternyata tantangannya di Medan itu sangat di apa di secara praktisnya itu sangat-sangat luar biasa gitu dari sisi visibility dari sisi aturan lengkapnya bagaimana dari sisi teknologinya bagaimana. Eh, saya yang ikut terlibat gitu ya memikirkan bagaimana bertransisi itu memang kita melihat ya kita punya net zero pathway jalur menuju net zero di Indonesia, tapi jalur tersebut cukup narrow ya kalau saya bilang narrow dengan asumsi teknologi yang ada saat ini, regulasi yang ada saat ini, tentunya seperti itu. Kalau misalnya teknologinya ada yang berubah, ada yang lebih efisien, ada yang lebih bagus, ada yang lebih visible, lebih ekonomi visible, tentunya uh, uh, pathway tersebut akan melebar gitu ya. Saya rasa sih tidak perlu apa cukup optimis lah ya kalau maupun net zero kita di Indonesia memang kuncinya adalah di perkembangan teknologi, inovasi dan ya itulah jadi ya manusia menyelesaikan masalahnya dengan akal budinya sih. Kembalinya seperti itu. Dengan kecerdasannya kita akan bisa menyelesaikan masalah climate change ini. Ya, dengan kecerdasannya kita bisa menyelesaikan masalah climate change ya Bapak ya. Oke, Bu Indah, Nila kira tadi Bu Indah akan bilang ladies first, ternyata Bu Indah Kebetulan mendahulukan dari Pak tadi saya Renova. duluan. Iya, Iya, oke baik. Mungkin dari Bu Indah conclusionnya seperti apa, Bu? oke, baiklah tadi menyambung akal budi ya. Jadi kalau saya mungkin karena ini melihat kayaknya banyak anak-anak muda ya. Jadi mungkin pertama banyak baca, banyak belajar, banyak diskusi. Karena yang paling penting itu adalah awareness dari kita sendiri, dari individu. Ketika kita sudah paham tentang kenapa sih harus net zero, apa sih climate change dan lain-lain, maka dimanapun dia bekerja nanti, dia akan membawa terus gimana nih solusinya. Kalau dia di bisnis, maka dia akan memimpin perusahaannya bagaimana menuju net zero. Kalau dia misalnya inovator ya, dia akan buat teknologi yang mungkin nggak terlalu mahal, applicable, affordable di Indonesia gitu. Jadi yang penting awareness. Nah, terus kemudian setelah itu baru action. Actionnya itu gimana? Karena udah tahu tapi nggak ada implementasinya juga percuma gitu. Jadi udah belajar, udah tahu nih kayaknya solusinya gini, ya sudah kerjakan. Apalagi sekarang banyak startup ya. Dulu kayaknya zaman-zaman saya dulu startup kayaknya entah nggak ada atau entah karena nggak ada sosial media jadi nggak tahu gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya di mana-mana tuh circular ekonomi banyak startup, di mana-mana banyak startup. Jadi ada dua itu satu perkaya diri gitu ya, increase awareness individu, terus kemudian action. Itu aja. Oke, baik. Thank you, Winda, atas conclusion-nya. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa net zero emission itu tidak bisa dicapai oleh negara kita aja gitu ya, ataupun sektor bisnis aja, melainkan memang membutuhkan kontribusi bersama ya untuk mencapai tujuan berkelanjutan ini. Jadi memang kerjasama dari semua sektor memang perlu dilibatkan terhadap dinamika lingkungan dan juga ekonomi global ini. Baik, terima kasih untuk Pak Renova dan juga Bu Indah. Boleh aplausnya teman-teman untuk kedua narasumber kita yang luar biasa pada siang menuju pagi menuju siang hari ini. Mohon maaf. Oke, yes. Selanjutnya mungkin akan ada sesi foto bersama untuk kita semuanya. Boleh untuk partisipan yang ada di sini untuk menyalakan kameranya seperti itu. Dan sebelumnya saya juga mengingatkan untuk link presensi sudah ada ya di kolom chat ataupun kolom chat Zoom ini. Kalaupun ada yang belum mengisi, boleh untuk mengisi link presensi. Operator sudah siap ya? Oke, nanti saya bantu untuk menghitung.
Bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, boleh untuk menyalakan kameranya. Oke, baik. Operator sudah siap? Ya. Untuk slide pertama. Oke, yang belum menyalakan boleh menyalakan. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Masih ada slide yang kedua. Untuk yang slide kedua, boleh untuk menyalakan kameranya juga. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir. Oke, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi luar biasanya dari partisipan yang tadi sudah mencapai sekitar 70 sampai 80 partisipan. Semoga dapat mendapatkan insightful dari webinar kali ini seperti itu. Dan untuk partisipan yang tadi pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi jangan khawatir, kita masih akan ada lagi kegiatan ataupun acara Sustainability Insight Series ya. Bisa juga untuk tanggal 8 Mei, hari Rabu depan, kita akan ada Sustainability Insight Series selanjutnya. Untuk informasinya bisa untuk dipantau di Instagram kami @olahkarsa, dan juga di event kami juga ada di website Olahkarsa garingevent.com seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di sini, boleh untuk juga bisa apa ya, sharing apa namanya, insight ataupun juga hal lainnya yang terkait dengan event ini di Google Review @olahkarsa seperti itu. Di Google Review kami nanti coba baca-baca ya. Nanti juga ada reward nih untuk partisipan yang unik dan juga partisipan yang memberikan insight melalui Google Review kami seperti itu. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, kata Pak Dadang. Amin Allahumma amin. Terima kasih untuk seluruh peserta dan juga saya selaku MC yang memandu acara dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan ataupun perbuatan ataupun kata-kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di event Sustainability Insight Series. Thank you.